Bab 1121 Siapa yang memprovokasi siapa? Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Wang Mingtong dan Wang Xinghe masuk ke lobi. Bai Hengchuan, yang keluar dari halaman dalam, langsung menyapanya. Kedua belah pihak berbicara dengan gembira. Menonton adegan ini, Su Changge mengerutkan kening, dan bertanya-tanya, kedua keluarga telah berkomunikasi sebelumnya. Mengapa mereka tampaknya memiliki hubungan yang begitu baik? Keluarga Wang dan keluarga Bai, ditempatkan 1,5 bulan yang lalu, tidak akan pernah mengira bahwa mereka memiliki hubungan keluarga. Kata Zheng Ze di samping. Tidak dapat dihubungkan bersama. Dengan kata lain, mereka mungkin baru berkumpul setelah auranya pulih. Mata Su Changge bergerak sedikit dan berkata, "Yah, itu sangat mungkin." Jawab Zheng Ze. Wang Mingtong dan Wang Xinghe mengikuti Bai Hengchuan ke halaman dalam. Sepertinya keluarga Bai sengaja mengabaikan kita. Su Changge berkata, "Ya." Zheng Ze mengangguk. Dengan posisi Huai Su, kemanapun dia pergi, dia pantas mendapatkan perlakuan tertinggi. Tapi Bai penanganan keluarga hari ini hanya menyapa di depan pintu, dan mengabaikannya setelah masuk. Jelas, mereka melakukannya dengan sengaja. Sebaliknya, tamu lain di lobi terus berdatangan untuk menyambut Huaixu dengan ekspresi hormat. Tapi tatapan mereka memperlakukan Su Changge jauh lebih nyata, kebanyakan hanya melirik sekilas, bahkan ada yang menunjukkan senyuman mengejek. Menghadapi situasi ini, Su Changge tidak hanya tidak marah, tapi sangat senang. Hal ini menunjukkan bahwa penampilan sebelumnya masih meyakinkan banyak orang. Mereka benar-benar mengira Fang Yu akan mati. Perjamuan hari ini telah usai, dan sekelompok orang ini kembali dan mengumumkan bahwa masalah ini akan segera menyebar ke seluruh ibu kota utara, bahkan di musim panas. Dengan cara ini, tujuan Su Changge datang ke keluarga Bai hari ini telah tercapai. "Sepertinya aku bisa pergi," kata Su Changge. Saat ini, Lin Zhengsu dan Lin Zhengqiong datang. "Fang Yu memintamu melakukan ini, kan?" Lin Zhengsu bertanya dengan suara rendah menggunakan energi aslinya. Su Changge sedikit menyipitkan mata. Ketika Fang Yu membantu keluarga Lin, dia juga mempercayai keluarga Lin. Hal ini dapat diberitahukan kepada Lin Zhengsu. "Ya," Su Changge menjawab, "bos sedang memancing." Petik 2. "Aku tahu itu." Lin Zhengsu menjawab, tapi dia jelas merasa lega. "Ingatlah untuk menjadi sedikit sedih." Su Changge mengingatkan. Lin Zhengsu mengangguk, lalu menjelaskan situasinya kepada Lin Zhengqiong. Ekspresi Lin Zhengqiong berubah, tetapi dia dengan cepat menyatu, dan depresi mulai muncul. Mereka yang diam-diam memperhatikan adegan ini penuh dengan ide di dalam hati mereka. Kalau tidak, orang-orang yang relatif dekat dengan Fang Yu tidak akan begitu tertekan. Su Changge akan tinggal selama 5 menit lagi sebelum pergi. Namun setelah beberapa menit, Wang Mingtong dan Wang Xinghe, ditemani oleh Bai Hengchuan, kembali ke kompleks. Ketiganya berbicara dan tertawa, dan 4 biksu keluarga Bai mengikuti di belakang mereka. "Saya tidak tahu apa yang dikatakan." Bai Hengchuan tiba-tiba melihat lokasi Su Changge dan yang lainnya, tersenyum sedikit dan berjalan bersama keluarga Wang. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. "Tuan Huaixu, saya minta maaf, ada begitu banyak tamu terhormat, saya lupa menyapa Anda, mohon maafkan kelalaian saya." Bai Hengchuan berkata dengan berpura-pura. Huaixu tidak memiliki ekspresi. Saat ini, Wang Mingtong menatap sekelompok orang di depannya dengan mata dingin. Dia tahu bahwa orang-orang ini dekat dengan Fang Yu. "Halo, saya Su Changge, kepala pelayan Tuan Fang, menurut saya mata Anda salah, siapa nama Anda?" Saat ini, Su Changge tiba-tiba bertanya. Mendengar nada santai ini, Wang Mingtong tampak murung dan menatap Su Changge. "Aku tahu kamu berasal dari keluarga pertama, tapi aku tidak tahu namamu," kata Su Changge. Mata Wang Mingtong dingin, dan dia berkata, "Saya Wang Mingtong, Fang Yu harus mengingat saya." "Wang Mingtong, saya rasa Tuan Fang tidak dapat mengingat Anda. Namanya agak biasa," kata Su Changge. Wang Mingtong tampak jelek, dan berkata, "Apakah menurutmu kamu dapat berbicara omong kosong jika ada Huaixu di sisimu?" "Bagaimana Anda tahu?" Su Changge mengangkat alisnya dan berkata, "Menurutku begitu." Mendengar jawaban ini, dada Wang Mingtong terbakar amarah, matanya memerah. Sebelumnya, bagaimana mungkin ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini? Sekarang, di acara publik seperti itu,
salah satu bawahan Fang Yu berani bersikap sombong. Kamu, Wang Mingtong mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Su Changge. Mata Su Changge dingin, dan dia berkata, jangan mengira bosku berada dalam situasi yang buruk, berdiri saja dan bicara. Saat dia berkata, Su Changge membuka tangannya dan tersenyum sinis, tanyakan saja, dengan begitu banyak orang yang hadir, siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Wang Anda diratakan oleh bos saya? Saat itu, kalian semua berlutut dan memohon ampun. Apakah menurutmu memegang paha sekarang dapat mengubah fakta ini? Mendengar kata-kata tersebut, wajah seluruh tamu di lobi berubah. Ini menaburkan garam pada luka keluarga Wang. Bahkan setara dengan terus merobek luka keluarga Wang. Su Changge ini terlalu berani, bukan? Ini adalah keluarga Bai, dan keluarga Wang jelas memiliki hubungan baik dengan keluarga Bai. Dengan tidak adanya Fang Yu, apakah dia benar-benar yakin akan keluar dari gerbang keluarga Bai? Pada saat ini, tubuh Wang Mingtong dan Wang Xinghe meledak dengan nafas basis kultivasi. Mereka sangat marah. Semua pelindung keluarga kerajaan, fakta bahwa Tianjiao berlutut di depan Fang Yu adalah hal yang memalukan bagi keluarga kerajaan mereka. Ini memalukan generasi patriark mereka. Berbicara tanpa malu-malu Su Changge pada kesempatan ini sama dengan menyatakan perang terhadap keluarga Wang. Aku akan membunuhmu. Wang Mingtong benar-benar tersesat. Matanya bersinar dengan darah. Su Changge berdiri di tempatnya, tanpa gentar. Pertama-tama, dia memiliki tombak suci di langit yang diberikan Fang Yu padanya. Kedua, ada Huaixu yang berdiri di sampingnya. Di hadapan dua pangeran, dia benar-benar tidak takut. Terlebih lagi, budidaya kedua orang ini, tampaknya berada di pertengahan masa transformasi. Sejak kebangkitan aura, basis budidaya Su Changge juga meningkat pesat, dan sekarang telah mencapai tahap akhir transformasi dewa, dan segera mencapai puncaknya. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi bahkan sedikit rasa jijik di wajahnya. Apakah menurutmu bos sedang tidak sehat sekarang, jadi kamu bisa bangkit? Su Changge tersenyum dingin dan berkata, beberapa waktu lalu, Anda mengirim tim untuk mencari bos saya. Bos saya membiarkan dia pergi. Anjing peliharaan menelan sekelompok orang ini. Sekarang, aku berdiri di sini. Kalian berdua berani menyentuhku. Aku berjanji anjing peliharaan bosku akan menemukan pintu rumah rajamu dan membuat kalian semua merah. Kesombongan Su Changge tidaklah rendah. Bahkan jika itu adalah penonton, banyak orang yang merasa gatal. Tidak hanya menyodok bagian yang sakit gelombang www.novelringan.com gelombang tetapi juga mengancam Anda. Ini terlalu sombong, tidak tertahankan bagi siapapun. Bahkan Wang Xinghe, yang selalu tenang, sedang membunuh saat ini. Su Changge mengangkat kepalanya tanpa rasa takut. Harap tenang, kalian berdua, kata Zheng Ze saat ini. Begitu dia membuka mulutnya, mata semua orang tertuju pada Huaixu di sampingnya. Ya, Huaixu ada di sana. Keluarga Wang, apakah Anda benar-benar berani melakukan apa yang dilakukan bawahan Fang Yu? Sekalipun asosiasi Budo sudah tidak ada lagi di masa lalu, ia tetap sombong. Kekuatan kedua dari daftar suci. Tidak ada yang bisa mengusirnya bahkan jika auranya dihidupkan kembali. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Dan Huaixu tidak diragukan lagi berada di pihak Su Changge. Ketika Wang Xinghe melihat kesombongan tanpa ekspresi berdiri di sana, dia langsung merasa bersalah dan menjadi sangat tenang. Tapi Wang Mingtong menatap Su Changge, seolah dia harus melakukannya kapan saja. Saat ini, Bai Hengchuan berbicara. Wajah Wang Mingtong berubah, dia melirik Bai Hengchuan, terengah-engah, dan hampir tidak bisa tenang. Bai Hengchuan menoleh dan menatap Su Changge, matanya berkilat cemberut, dia tersenyum, dan berkata, Tuan Su, tolong beri saya wajah dan jangan membuat masalah lagi. Dialah yang memprovokasi saya terlebih dahulu dengan matanya, dan kemudian saya membalasnya dengan kata-kata. Su Changge berkata tanpa menunjukkan kelemahan apapun, kamu harus membiarkan dia berhenti memprovokasi sesuatu. Hehe, biarkan masalah ini selesai, berhenti membicarakannya. Bai Hengchuan tersenyum datar. Bai Hengchuan membawa Wang Mingtong dan Wang Xinghe menuju Ouyang Xiuyuan dan putranya di kejauhan. Keluarga Wang, Su Changge berdiri diam, wajahnya tenang. Pukul 11.30 pagi, Su Changge berencana berangkat. Tuan Huaixu, apakah kamu ingin pergi bersama? Su Changge bertanya, aku punya sesuatu yang lain, kamu duluan, kata Huaixu. Bagus, Su Changge mengangguk dan menjawab.
Oleh karena itu, Su Changge meninggalkan lobi putih sendirian. Saat ini, di antara kerumunan, sepasang mata tertuju pada Su Changge. Itu adalah Wang Mingtong. Saat ini, mata Wang Mingtong dingin dan memerah. Setelah melihat Su Changge pergi, dia juga keluar dari kerumunan tanpa suara. Pada saat yang sama, dia juga menghancurkan sepotong batu giok di tangannya. Saat ini, di luar gerbang keluarga Bai, dua biksu berangkat. Keduanya adalah penjaga keluarga kerajaan yang dibudidayakan oleh Tao Xuanwu, dan budidaya mereka saat ini berada di puncak tahap transformasi dewa. Wang Mingtong, hanya untuk membunuh Su Changge. Dia sudah muak, dia ingin Su Changge mati di depan gerbang keluarga Bai, sehingga menghidupkan kembali reputasi keluarga Wang. Mengenai konsekuensinya, dia tidak perlu memikirkannya. Sebab, antara keluarga Wang dan Fang Yu, mereka tidak akan pernah mati. Su Changge berjalan keluar dari gerbang keluarga Bai dan merasakan kemunculan dua aura. Memanggil, kedua biksu dari keluarga Wang di puncak tahap transformasi jatuh di depan Su Changge, menghalangi jalan. Mereka mengenakan jubah hitam dan emas, dan sekilas Anda dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga Wang. Masih melakukannya, Su Changge berkata sambil tersenyum tipis. Untuk situasi ini, dia sudah menduganya. Ledakan, pada saat ini, dua kultivator puncak tahap transformasi telah mengambil tindakan. Masing-masing dari mereka menamparkan telapak tangan tidak bersalah, dan sasarannya adalah kepala Su Changge. Ini adalah suatu keharusan. Tubuh Su Changge berubah menjadi kepulan asap. Ledakan, kedua kemarahan yang sebenarnya itu menghantam dinding di sebelah gerbang Bai, dan segera membuat lubang besar. Saat ini, kerumunan di lobi memperhatikan nafas tidak normal di luar gerbang. Para biksu melepaskan kesadaran spiritual mereka satu demi satu untuk memeriksa situasi. Aku di sini. Su Changge muncul di belakang dua biksu keluarga Wang sambil tersenyum. Kedua biksu dari keluarga Wang berbalik, wajah mereka dingin, dan tubuh mereka lebih aura. Saudara Sengji, tolong bantu saya menyelesaikan dua orang ini, kata Su Changge dalam hati. Bas. Sinar cahaya putih keperakan melintas dari dahi Su Changge dan langsung menuju kedua biksu keluarga Wang di depan. Memanggil, kedua biksu keluarga Wang bahkan tidak bereaksi, dan cahaya perak telah menembus dada kiri mereka. Engah, engah, kedua biksu dari keluarga Wang jatuh ke tanah sebagai tanggapan, dan aliran darah terus berlanjut. Saat ini, Wang Mingtong baru saja keluar dari gerbang Bai dan melihat pemandangan di depannya. Memanggil, cahaya perak terbang menuju Wang Mingtong. Apa? Wang Mingtong membuka matanya lebar-lebar, meraung, dan mengangkat tangannya. Tapi bahkan sebelum dia sempat melepaskan energi aslinya, cahaya perak memancar dari kepalanya. Merah putih tergagap dari belakang kepalanya. Ekspresi wajah Wang Mingtong langsung menegang, dan ada lubang darah di dahinya. Matanya terbuka lebar, dan matanya dipenuhi keheranan. Jelas sekali, dia tidak menyangka akan mati dengan cara seperti ini. Ledakan, Wang Mingtong langsung terlempar ke tanah, tidak bergerak, tidak ada suara lagi. Memanggil, cahaya putih keperakan kembali ke tubuh Su Changge lagi. Celestial Halberd bahkan tidak sepenuhnya memulihkan entitas tersebut, sehingga membunuh ketiga keluarga Wang. Pemandangan ini disaksikan oleh orang-orang di lobi yang telah melepaskan kesadaran spiritualnya. Ini, Bai Hengchuan, yang sedang berbicara dan tertawa, mengubah wajahnya sepenuhnya. Dia segera datang ke depan rumah Bai, melihat tiga mayat tergeletak di genangan darah, dan menatap Su Changge, matanya dingin. Jika kamu tidak buta, kamu semua seharusnya melihat bahwa mereka yang melakukannya padaku terlebih dahulu, kata Su Changge. Kau membunuhnya, memaksakan dirimu ke tebing. Bai Hengchuan berkata dengan dingin. Guru, apakah kita ingin? Zheng Ze bertanya di lobi. Tidak dibutuhkan. Huaixu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak bisa melakukannya. Saya tidak peduli dengan tebing apapun, bos saya mengajari saya, jika ada yang menyentuh saya akan membunuhnya, kata Su Changge. Saya harap bos Anda telah memberikan kekuatan Anda kepada Anda, jika tidak, Anda tidak akan pernah lolos dari kematian. Bai Hengchuan berkata dengan dingin, aku akan membicarakan hal selanjutnya nanti. Su Changge selesai berbicara dan berbalik. Bai Hengchuan memandang punggung kiri Su Changge dengan dingin. Saat ini, Wang Xinghe juga kehabisan. Melihat ketiga mayat di tanah, wajahnya tidak berdarah dan seluruh tubuhnya gemetar. Wang Mingtong sudah mati. Wang Mingtong sudah mati.
Saat ini, lobi juga sunyi. Tidak ada yang mengira keluarga Wang benar-benar berani melakukannya. Dan Su Changge benar-benar berani melawan, bahkan membunuh ketiga keluarga Wang. Kedua belah pihak melakukan sesuatu, tidak ada pihak yang meninggalkan ruang. Aku khawatir, ini benar-benar tidak akan ada habisnya. Saya pikir setelah rumor monster sebelumnya, pertarungan antara keluarga Wang dan Fang Yu akan berakhir. Tanpa diduga, kejadian terakhir hanyalah permulaan. Pertunjukan besar masih berlangsung. Kembali gunung. Setelah rasa sakit di meridian hilang, rasa sakit di jiwa seakan berkurang. Fang Yu berpikir sejenak dan mencoba berdiri. Itu berjalan dengan baik, dan berdiri sekaligus. Fang Yu mencoba menggerakkan otot dan tulangnya lagi, dan tidak ada masalah besar. Rasa sakit dari jiwa ada sendiri dan tidak mempengaruhi tubuh fisiknya. Meski rasa sakit seperti ini menimpa orang lain, tetap saja terasa sakit hingga pingsan. Tapi bagi Fang Yu, itu sudah bisa diterima. Kini dia bisa bergerak bebas. Meditasi ini telah berlangsung lebih dari sebulan. Fang Yu berbaring, melihat pemandangan rumah besar di depannya, dan menghela napas panjang. Aktivitas bisa saja aktivitas, namun tetap tidak bisa aktivitas bebas. Hantu yang bersinar di tubuhnya membuatnya merasa tidak nyaman. Jika menyentuh orang lain, itu mungkin berbahaya. Fang Yu perlahan berjalan ke tepi gunung belakang, dan hendak berteleportasi menuruni gunung. Saat ini, Ye Sengshui muncul di sampingnya. Tuan Fang, Anda boleh pergi sekarang. Ye Sengshui bertanya dengan sangat terkejut. Kamu boleh jalan kaki, tapi jangan terlalu dekat denganku. Itu berbahaya, kata Fang Yu. Mata Ye Sengshui melebar, dan dia menjawab dengan gembira, ya. Ngomong-ngomong, Tuan Fang, saya datang kepada Anda karena telepon Anda berdering dan seseorang sedang mencari Anda. Setelah berbicara, Ye Sengshui mengambil ponsel Fang Yu dari sakunya. Telepon ini datang tepat waktu. Saya baru saja memutuskan untuk pindah, dan panggilan itu datang. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Dengan itu, dia ingin mengulurkan tangan dan mengangkat telepon. Tapi setelah memikirkannya, dia menarik tangannya lagi dan berkata, kamu menelepon kembali dan bertanya siapa dia dan apa yang dapat kamu lakukan denganku. Oke, jawab Ye Sengshui. Kemudian, Ye Sengshui mengambil ponsel Fang Yu dan memutar nomor teleponnya kembali. Setelah berkomunikasi sebentar, ekspresi Ye Sengshui berubah, dan dia meletakkan teleponnya, dan Fang Yu berkata, Tuan Fang, pihak lain mengatakan namanya adalah Qin Yao, dan dia berkata Linger sudah pergi. Tapi sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba sambungannya terputus. Sepertinya aku mendengar teriakan. Berlama-lama hilang. Fang Yu mengerutkan kening, mengangkat tangan kanannya, dan memutar cincin halus itu. Bas! Cincin halus bersinar gelombang www.novelringan.com gelombang saya harus keluar dari pintu. Fang Yu berkata pada Ye Sengshui. Bagus, jawab Ye Sengshui. Begitu suara itu turun, tubuh Fang Yu bersinar dan menghilang. Fang Yu datang ke pintu masuk ruang tempat kura-kura tua itu berada, sebelum tunggul pohon. Melalui terowongan luar angkasa, dia masih merasakan sakit jiwa yang semakin parah. Tapi masalahnya tidak besar, setidaknya saya berhasil sampai di sini. Fang Yu memasuki ruang kura-kura tua dan dengan cepat sampai ke gua. Saat ini, gua sedang berantakan. Berbagai botol obat jatuh ke tanah dan pecah, dan cairan obat mengalir keluar. Bau obat cair tercium di seluruh gua. Fang Yu berjalan maju perlahan, dan segera melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah. Itu adalah kura-kura tua. Saat ini kura-kura tua tersebut telah kembali ke bentuk aslinya, dan masih terdapat genangan darah di bawah tubuhnya, yang jelas terluka parah. Ia segera berjongkok, mencoba mengulurkan tangan kanannya, melihat hantu di lengan kanannya, dan tiba-tiba menutupnya. Anggota badan dan kepala kura-kura tua semuanya telah dimasukkan ke dalam cangkang kura-kura dan seharusnya masih hidup. Qin Yao, Fang Yu mengangkat kepalanya dan berjalan cepat ke depan. Sebelum mencapai rumah es tempat Linger biasanya tinggal, dia melihat Qin Yao terbaring di luar. Bahu kanannya tertusuk, masih mengeluarkan darah, tangan kanannya terbentur tanah dengan lemah, dan telepon masih di tangannya. Namun saat ini, dia masih terengah-engah. Fang Yu berlutut dan berkata, Qin Yao. Qin Yao gemetar, mengangkat kepalanya, melihat Fang Yu, dan berkata dengan susah payah. Tuan Fang, apa yang telah terjadi? Fang Yu bertanya dengan cemberut.
Qin Yao hendak berbicara, tetapi melihat sosok tiba-tiba muncul di belakang Fang Yu. Dia tampak ketakutan dan berteriak, "Hati-hati." Fang Yu tidak berbalik. Sosok di belakang telah meledakkan kepala Fang Yu dengan telapak tangan. Qin Yao berteriak, "Ledakan!" Terjadi ledakan. Cahaya hantu pada Fang Yu tiba-tiba menyala. Sosok di belakangnya terjatuh sebagai respons. Ledakan. Dia menabrak sebuah batu besar di kejauhan dan menghancurkan batu itu. Pada saat ini, Fang Yu berdiri tanpa terburu-buru, berbalik, dan melihat sosok yang tergeletak di kerikil di kejauhan. Melihat sosok ini dengan jelas, wajah Fang Yu sedikit berubah. Ternyata itu Linger. Saat ini, Linger sedang berdiri di tanah. Dia masih mengenakan kostum aslinya. Tapi pupil matanya agak kemasan, dan tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Dia berdiri dan menatap Fang Yu dengan dingin. "Ternyata kamu tidak melihatnya, tapi kamu bersembunyi dan menyerang orang lain." Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata. Linger tidak berkata apa-apa. Saat ini, tubuhnya memancarkan semburan aura yang kuat. Kekuatan nafas dasar kultivasi ini tidak dapat ditentukan oleh nafas dasar kultivasi biasa. Tetapi jika Anda bersikeras untuk membandingkan, Linger berdiri di sana seperti ini, nafasnya lebih kuat dari Masafit. Ini mengejutkan Fang Yu. Ketika Linger dalam keadaan koma, sepertinya basis budidayanya belum mencapai masa pembentukan pil. Apakah dia terbangun setelah koma beberapa saat, tetapi nafasnya lebih kuat dari Masafit? Apakah kemajuan ini terjadi dalam keadaan koma? Jika ini masalahnya, itu lebih baik daripada yang lain. Dengan banyaknya kultivator di dunia, bahkan Fang Yu perlu berlatih keras setiap hari untuk mencapai kemajuan dalam kultivasi. Tapi Linger membuat lompatan maju dalam proses ketidaksadaran. "Kamu terlalu nyaman, aku iri padamu." Fang Yu menghela nafas. Linger masih tanpa ekspresi. Fang Yu masih ingin bicara. Saat ini, Linger tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Telapak tangannya meledak dengan dua energi emas yang menyebalkan, dan diarahkan ke Fang Yu. Fang Yu melirik Qin Yao di belakangnya, "Tidak pergi." Boom! Zenki meledak di depan Fang Yu, sekali lagi dihadang oleh hantu di luar tubuhnya. Tanah pecah. Qin Yao, yang duduk di belakang Fang Yu, menutup matanya. Namun saat ini, keterkejutan Fang Yu di matanya semakin kuat. Kedua telapak tangan yang baru saja diledakkan Linger, sebenarnya mengandung kekuatan suci. Dan kekuatan suci ini sangat mirip dengan kekuatan suci naga dan burung phoenix emas yang dikuasai Fang Yu. Tapi saat ini, Linger melompat dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Untuk memastikan keamanan Qin Yao di belakangnya, Fang Yu langsung melintas ke samping. Linger segera mengikuti Sang Yu dan mendekat lagi. Pada saat ini, Fang Yu bisa melihat cahaya kemasan bersinar di mata Linger, serta niat membunuh yang terkandung di dalamnya. Tangan kanan Linger memadatkan energi yang membuat marah, dan membanting wajah Fang Yu dengan pukulan. Ledakan. Seperti sebelumnya, hantu di tubuh Fang Yu tiba-tiba berkedip. Linger bahkan belum menyentuh tubuh fisik Fang Yu, dan kekuatannya bangkit kembali dengan efisiensi 2 kali lipat. Boom! Linger terbang lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Tanah runtuh dan asap memenuhi. Fang Yu berdiri di sana, mengerutkan kening dan melihat ke arah Linger. Kekuatan suci yang sangat mirip, dengan cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuh. Ditambah lagi, kura-kura tua itu menjelaskan situasinya sebelumnya. Linger dalam keadaan koma, dan darah di tubuhnya bangkit. Dan arah kebangkitannya persis sama dengan darah Fang Yu. Dari titik ini, Fang Yu samar-samar merasakan perasaan aneh. Bentak. Saat ini, Linger di kejauhan berdiri lagi. Di atas tubuhnya, Jin Mang bahkan lebih mempesona. Wow, dia bergegas menuju Fang Yu lagi, 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Di udara, Linger mengepalkan tangan kanannya dan menyerang ke arah dada Fang Yu. Bahkan gaya bertarungnya mirip denganku. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengangkat tangan kirinya. Ledakan. Tangan kanan Linger digenggam oleh Fang Yu dengan tangan kirinya. Pada saat ini, hantu yang bersinar di tubuh Fang Yu mulai berkedip. Linger gemetar, ekspresinya menyakitkan, dan ada rasa sakit di tenggorokannya. Dia mengertakkan gigi mencoba melepaskan tangan kiri Fang Yu, tetapi tidak berhasil. Fang Yu mengerutkan kening, melihat Linger yang menyakitkan di depannya. Linger jelas tidak bisa menahan rasa sakit yang disebabkan oleh hantu itu, wajahnya pucat dan nyeri. Fang Yu memandang Linger,
mengetahui bahwa dia tidak akan bisa menahannya lagi, jadi dia melepaskannya. Linger melangkah mundur lagi dan lagi, tampak pucat, menatap Fang Yu. Mengapa kamu ingin melakukan sesuatu kepada orang-orang di sini? Fang Yu bertanya dengan suara yang dalam. Lao Gui menghabiskan banyak energi dan upaya untuk menemukan cara membangunkanmu dan memulihkan pikiranmu selama periode ini. Qin Yao melakukan perjalanan khusus dari Huaibei, juga untuk menjagamu. Dia terengah-engah, matanya memperhatikan hantu yang muncul di tubuh Fang Yu. Sepertinya kamu bukanlah dirimu yang sebenarnya sekarang. Fang Yu memperhatikan ekspresi Linger dan berkata, karena itu, maka Anda harus menjatuhkan Linger terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan mempelajari apa yang salah. Fang Yu melihat ke arah Linger, memikirkan cara menaklukkan Linger secepat mungkin. Meski dia bisa bergerak bebas sekarang, namun rasa sakit dari jiwa masih sangat membatasi Fang Yu. Setidaknya Fang Yu tidak berani menggunakan Zenki dan teknik sihir dengan santai. Setelah memikirkannya, saya hanya bisa menggunakan kekerasan. Selama kamu mendekat dan membatasi tangan Linger, kamu bisa menjatuhkannya. Fang Yu mengangkat matanya dan hendak pergi. Namun pada saat ini, langit di atas kepala Linger tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya biru. Sinar ini memancarkan kekuatan ruang. Ini untuk mengusir. Mata Fang Yu sedikit berubah, dan dia segera mengangkat cincin halus itu, mencoba memblokir pancaran transmisi. Namun saat dia mengaktifkan cincin halus tersebut, bayangan di tubuhnya benar-benar berkedip. Rasa sakit yang hebat datang dari jiwa. Fang Yu mendengus, dan cahaya pada cincin halus itu menyala. Di saat yang sama, sinar yang menyelimuti Linger di depan telah menyusut dengan cepat. Memanggil, sinar itu menyusut hingga menghilang, dan Linger menghilang. Daerah sekitarnya sepi. Fang Yu berdiri diam, dan butuh waktu lama untuk bersantai. Dia melihat sekeliling. Linger pasti sudah kabur, nafasnya sudah hilang. Fang Yu menoleh dan melihat posisi Qin Yao. Saat ini wajah Qin Yao pucat, dan luka di bahunya masih mengeluarkan darah. Fang Yu berjalan ke depan, memikirkan hantu di tubuhnya lagi, dan segera berbalik dan berjalan menuju gua tempat kura-kura tua itu berada. Fang Yu berjalan menuju cangkang kura-kura dengan anggota badan dan kepala menciut. Saat ini, cangkang kura-kura sedikit bergetar. Kura-kura tua, Fang Yu berkata ragu-ragu. Bas, namun tak disangka, detik berikutnya, kepala dan anggota badan cangkang kura-kura terentang. Kenapa kamu tidak datang ke sini lebih awal? Orang tua itu hampir dipukuli sampai mati oleh gadis gila itu. Kura-kura tua itu memarahi gelombang www.novelringan.com. Gelombang dari kata-kata ini, kura-kura tua itu sangat marah dan tampak tak tertahankan. Terlalu banyak kerusakan. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Yu bertanya. Untungnya, saya bereaksi cepat, dan saya meremas cangkang kura-kura itu erat-erat, dan dia tidak bisa menyakiti saya. Kura-kura tua itu berkata sambil menghela nafas lega. Lalu genangan darah di tanahmu itu? Tanya Fang Yu sambil menunjuk genangan darah di bawah tubuh kura-kura tua itu. Itu adalah darah makhluk roh yang aku simpan sebelumnya, bukan milikku. Kura-kura tua itu berkata sambil menoleh, melihat sekeliling, dan bertanya, di mana gadis gila itu? Jangan khawatir, dia sudah kabur, kata Fang Yu. Lari, kenapa kamu tidak menangkapnya? Dia berada dalam situasi yang sangat istimewa sekarang, dan sangat berbahaya setelah keluar, kura-kura tua itu mengoceh. Saya membuat kesalahan. Fang Yu berkata, saya punya kesempatan untuk menjatuhkannya. Tubuh kura-kura tua itu bersinar terang. Segera, itu menjadi penampilan seorang lelaki tua. Dia melihat kekacauan di mana-mana di dalam gua, menghela nafas, dan berkata, ini semua adalah kerja kerasku, semuanya hancur. Fang Yu ingin menghiburnya, tapi tiba-tiba teringat Qin Yao di luar. Jangan menghela nafas untuk saat ini, Qin Yao masih memiliki luka di tubuhnya, jadi cepat bantu dia melihat, kata Fang Yu. Ah, kamu tidak memperlakukannya dengan baik. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kura-kura tua itu berkata dengan marah, dan bergegas keluar. Saat ini, Qin Yao sudah dalam keadaan setengah koma karena kehilangan banyak darah. Untungnya, cederanya tidak berakibat fatal. Selama pengobatannya tepat waktu, tidak akan ada masalah besar. Kura-kura tua itu segera berjongkok, menekan tangan kanannya pada luka Qin Yao, dan cahaya putih muncul. Segera, luka di bahu Qin Yao menghentikan darahnya. Setelah membalut lukanya,
kura-kura tua itu mengirim Qin Yao untuk memulihkan diri di sebuah rumah kayu kecil di belakang gua. Kemudian, dia kembali ke gua dan mulai memilah pecahan botol dan kaleng yang ada di tanah. Ceritakan padaku semuanya lagi. Fang Yu berdiri di samping dan berkata. Kura-kura tua itu berpikir sejenak, dan berkata, itu 1 jam yang lalu. Saya sedang mencampur obat di sini. Gadis Qin Yao sedang merawat gadis kecil di ruang es itu. Kemudian, saya mendengar suara dari gadis Qin Yao. Dia buru-buru berlari ke arah saya dan mengatakan bahwa gadis kecil itu telah pergi. Saya memintanya untuk memberitahu Anda tentang situasinya, dan kemudian dia lari lagi. Setelah itu, terdengar teriakan darinya. Aku hendak berlari keluar ketika gadis itu muncul di hadapanku. Saat aku melihatnya, gadis ini memiliki wajah yang dingin dan aura yang kuat di tubuhnya. Sangat salah ketika dia melihatnya, dan dia segera berubah kembali ke bentuk aslinya dan menyusut ke dalam cangkang kura-kura. Begitulah cara dia melarikan diri. Mendengarkan apa yang dikatakan kura-kura tua itu, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, Linger telah berbaring di lapisan es sampai saat ini. Kura-kura tua itu menyentuh dagunya dan berkata, ya, Nona Qin Yao telah merawatnya. Jika dia bisa berpindah-pindah sebelumnya, mustahil Nona Qin Yao tidak mengetahuinya. Lalu ketika Anda memeriksa situasi Linger selama periode ini, apakah Anda tidak menemukan adanya kelainan? Fang Yu bertanya, omong-omong, itu benar. Lao Gui berkata, saya memperhatikan bahwa nafas gadis ini tidak baik sekitar setengah bulan yang lalu. Kenapa kamu tidak menghubungiku lebih awal? Fang Yu bertanya, saya meminta Mes Qin Yao untuk menghubungi Anda, tetapi saya telah mendengar bahwa Anda sedang mundur, itu saja, kata Lao Gui. Kamu memperhatikan kalau nafasnya salah, apa yang salah? Fang Yu bertanya, kalian para biksu manusia, aura dasar kultivasi kalian stabil, setidaknya dalam waktu singkat tidak akan terjadi fluktuasi besar. Lao Gui berkata, tetapi situasi gadis kecil saat itu, auranya tiba-tiba menjadi kuat dan lemah. Terkadang begitu kuat sehingga saya tidak berani berdiam diri, tapi terkadang sangat lemah sehingga sulit dideteksi. Ini sudah terjadi selama setengah bulan. Kamu seharusnya mengamati darahnya selama setengah bulan terakhir, kan? Fang Yu bertanya lagi. Kura-kura tua itu mengangguk dan berkata, tentu saja, tapi. Karena itu, kura-kura tua itu memandangi berbagai pecahan botol obat dan cairan di tanah gua, menangis tanpa air mata. Semua darah yang terkumpul hilang, kata kura-kura tua itu dalam hati. Tidak masalah jika darahnya tidak ada. Dalam sebulan terakhir ini, kecepatan perubahan darahnya meningkat secara signifikan, kata Lao Gui. Sekitar sebulan terakhir ini, ada hubungannya dengan peremajaan. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Sama seperti kesimpulan saya sebelumnya, darahnya masih berubah ke arah yang sama seperti Anda, kata Lao Gui. Itu adalah tes terakhir, yaitu kemarin, darahnya sama dengan darah Anda, kemiripannya telah mencapai lebih banyak dari 99%. Dengan kata lain, masih ada perbedaan. Fang Yu bertanya, ya, menurutku itu adalah peristiwa yang tak terhindarkan. Dia tidak memiliki hubungan darah denganmu, dan darahnya tidak bisa persis sama, kalau tidak kamu akan menjadi orang yang sama, itu tidak masuk akal, kata Lao Gui. Orang yang sama. Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika dia mendengar 4 kata ini. Saat dia melawan Linger, dia benar-benar merasakan beberapa poin yang sangat mirip dengan dirinya dari Linger. Kekuatan ilahi, kepolosan emas, dan gaya bertarung. Ditambah dengan rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Kombinasi poin-poin ini membuat Fang Yu merasa sangat aneh. Fighting Linger, membuatnya merasa ingin bertarung dengan orang lain. Selain darah, saya telah mempelajari masalah lain dalam beberapa bulan terakhir. Lao Gui berkata, apa yang memicu kebangkitan garis keturunan gadis ini? Mengapa garis keturunannya mirip denganmu? Ada kesimpulan? Fang Yu bertanya. Kura-kura tua itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Jadi ada kesimpulannya atau tidak ada kesimpulannya? Fang Yu bertanya. Aku hampir sampai pada suatu kesimpulan, tapi sayang sekali dia melarikan diri. Kura-kura tua itu menghela nafas dan berkata, setelah beberapa waktu melakukan penelitian, saya menemukan ada tanda yang tidak terlihat di tubuh gadis kecil ini. Tanda tak terlihat. Fang Yu mengerutkan kening. Ya, itu adalah tanda tak kasat mata yang ada di tubuhnya. Apapun yang muncul di tubuhnya pasti ada hubungannya dengan tanda ini. Kura-kura tua berkata,
saya berencana menggunakan cermin spiritual saya untuk menemukan cara memperbaikinya dalam waktu dekat. Posisikan jejak Dao, dan salin bentuk jejaknya, sayang sekali. Ketika kura-kura tua itu menghela nafas, Fang Yu melamun. Dalam banyak keadaan aneh, identitas Linger menjadi semakin misterius. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Fang Yu? Pada saat pertarungan tadi, sinar teleportasi yang tiba-tiba ditembakkan ke udara jelas bukan metode yang digunakan oleh Linger sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar keberadaan eksternal akan menghilangkannya. Lintasan kehidupan Linger sebelumnya pada dasarnya tetap berada di sekte kecil itu. Siapa yang bisa dia kenal? Dikombinasikan dengan tanda tak kasat mata yang dikatakan Lao Gui. Fang Yu mengerutkan kening. Setelah setengah jam, Fang Yu melirik ke kabin di kejauhan. Dalam situasinya saat ini, Qin Yao tidak dapat dikembalikan. Qin Yao akan tinggal di sini untuk perawatan dulu, kata Fang Yu, mengeluarkan selembar kertas jimat dari ruang penyimpanan cincin halus, dan menyerahkannya kepada kura-kura tua. Bagaimanapun, segera sobek kertas jimat itu, saya akan ke sana secepatnya. Kura-kura tua itu mengambil kertas jimat itu dan berkata, jika kamu punya cara, segera ambil kembali gadis kecil itu. Penelitian akan dihentikan di tengah jalan, ini terlalu tidak nyaman. Petik 2, aku akan mencoba yang terbaik, jawab Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu berjalan keluar. Ketika dia kembali ke mansion, Su Changge sudah menunggu di atas bangunan bambu. Bos, kamu sudah bisa jalan-jalan? Su Changge bertanya, dengan heran. Jangan terlalu dekat denganku, kata Fang Yu. Bos, saya harus melaporkan kepada Anda tentang perjamuan hari ini, kata Su Changge. Mari kita bicara, kata Fang Yu. Setelah itu, Su Changge menghabiskan waktu 20 menit, menceritakan semua yang dia lihat, dengar, dan lakukan ketika dia pergi ke rumah Bai. Bahkan ekspresi Bai Hengchuan, dia memperhatikan dan mengatakannya. Setelah mendengarkan, Fang Yu sedikit mengernyit. Su Changge sedikit gugup dan bertanya, Bos, bukankah saya harus membunuh Wang Mingtong di depan umum? Saya pikir juga begitu, tetapi saudara Zhengji tidak berpikir begitu. Petik 2, tidak, Wang Mingtong akan membunuh jika dia membunuh gelombang www.novelhal.com gelombang aku hanya ingin tahu, mengapa keluarga Bai dan keluarga Wang berkumpul, kata Fang Yu. Ini benar-benar aneh. Keduanya secara teoritis memiliki sedikit persimpangan. Tapi ketika Bai Hengchuan melihat Wang Mingtong di sana, dia mengundangnya ke ruang dalam seperti melihat saudaranya, kata Su Changge. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya, saat kamu pergi, Huaixu tidak pergi. Ya, Tuan Huaixu berkata dia masih ada yang harus dilakukan, kata Su Changge. Ouyang Xiuyuan juga ada di sana, apa yang ingin dia lakukan? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. 2 jam kemudian, jamuan makan keluarga Bai selesai. Pengunjung dari semua lapisan masyarakat di lobi pergi satu demi satu. Di antara mereka, Ouyang Xiuyuan dan putranya juga termasuk. Begitu ayah dan anak itu keluar dari gerbang, mereka bertemu Huaixu dan Zheng Ze. Huaixu, wajah Ouyang Xiuyuan sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan bertanya, apakah kamu menungguku secara khusus? Ya, Huaixu menjawab dengan ringan. Itu dia, kita sudah lama tidak minum teh bersama. Ouyang Xiuyuan berkedip dan berkata, saya selalu pergi ke desa pegunungan Anda untuk minum teh setiap saat, jadi ayo pindah ke rumahku kali ini. Bagaimanapun, saya di Beidou. Kamu juga belum pernah ke rumah baru. Ya, pergi saja ke rumahmu. Huaixu mengangguk. Melihat bahwa Huaixu telah berjanji begitu saja, Ouyang Xiuyuan terkejut sejenak, dan kemudian tersenyum, oke. Kalau begitu kita akan kembali sekarang. Zheng Ze di samping diam-diam mengamati ekspresi Ouyang Xiuyuan dan putranya. Pada saat ini, Ouyang Xiuyuan berperilaku lebih alami, tetapi wajah Ouyang Chengdao jelas terkejut dan kepanikan muncul. Suatu hal aneh muncul di mata Zheng Ze. Setelah itu, Huaixu dan Zheng Ze mengikuti Ouyang Xiuyuan dan putranya, meninggalkan keluarga Bai bersama dan menuju ke keluarga Ouyang yang baru mereka bangun. Rumah Ouyang terletak di kawasan pusat Beidou. Lokasi spesifiknya tidak terlalu jauh dari rumah Fang Yu, dan hanya membutuhkan waktu setengah jam dengan mobil. Ayah dan anak Ouyang Xiuyuan membawa Huaixu dan Zheng Ze ke villa. Saat ini, hanya ada satu wanita yang berdiri di aula. Wanita ini adalah wanita yang sama yang pernah ditemui Fang Yu di pengadilan Magnolia. Patriark,
kamu kembali. Wanita itu membungkuk dan berteriak dengan hormat. Kemudian, dia membungkuk lagi pada Ouyang Chengdao. Ini Tuan Huaixu dan muridnya, Anda seharusnya sudah mendengar namanya. Kata Ouyang Xiuyuan. Tuan Huaixu. Wanita itu membungkuk lagi. Membuat teh. Kata Ouyang Xiuyuan. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Huaixu dan Zheng Ze untuk duduk. Huaixu dan Zheng Ze duduk di sofa di seberang Ouyang Xiuyuan. Ouyang Xiuyuan dan putranya juga duduk. Wanita itu berada di meja kopi dan mulai membuat teh. Rumahmu besar sekali, kenapa kamu tidak melihat beberapa orang? Huaixu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, mata Ouyang Xiuyuan sedikit bergetar, dan dia tersenyum dan menjawab, anak-anak keluarga saya berlatih keras, dan kebanyakan dari mereka sedang mundur. Anak-anak dari keluargamu, Huaixu berkata sambil tersenyum, Xiuyuan, kamu belum pernah memberitahuku sebelumnya, kamu memiliki keluarga yang sangat besar. Mata Ouyang Xiuyuan berkedip-kedip, dan berkata, dulu tidak ada, tapi sekarang sudah ada. Setelah peremajaan aura, ini adalah kesempatan bagus untuk setiap keluarga. Selama kesempatan itu datang, semuanya akan baik-baik saja. Huaixu mengangguk, lalu bertanya, di mana Tai Sui Jia yang kamu pinjam sebelumnya? Saat ini, ekspresi Ouyang Xiuyuan benar-benar berubah. Mulai dari duduk, Huaixu mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Dan pertanyaan-pertanyaan ini pada dasarnya mustahil untuk dia jawab. Benar saja, Huaixu akan melunasi rekening. Mata Ouyang Xiuyuan berubah. Kali ini, wanita itu membuat secangkir teh dan membawakannya kepada semua orang. Ayo, minum teh dulu. Ouyang Xiuyuan segera mengambil cangkir teh dan mengangkatnya. Huaixu, minumlah teh untuk persahabatan kita selama bertahun-tahun. Huaixu mengambil cangkir teh di atas meja. Ouyang Xiuyuan tersenyum, mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Brengsek. Namun saat ini, cangkir teh di tangan Huaixu jatuh ke tanah dan langsung pecah. Saat ini, wajah Ouyang Xiuyuan dan putranya berubah. Huaixu, apa maksudmu dengan? Ouyang Xiuyuan bertanya dengan ekspresi muram. Sejak terakhir kali Anda membuat kesepakatan dengan pangeran dari wilayah barat, Saudara Fang ingin melakukan sesuatu terhadap Anda dan memadamkan ambisi Anda. Huaixu berkata dengan tenang tapi dingin, tapi aku membiarkan dia memberimu kesempatan, dan faktanya, kesempatan itu diberikan kepadamu oleh Saudara Fang. Jika dia tidak mau, dia tidak perlu peduli denganku, sikap sama sekali. Pada saat itu, kamu harus berhenti. Ouyang Xiuyuan meletakkan cangkir teh di tangannya, wajahnya dingin, dan berkata, hentikan tanganmu. Dengan tangan apa? Mau membina keluarga? Niatnya benar, tapi pendekatannya salah, kata Huaixu. Brengsek. Ouyang Xiuyuan menamparkan cangkir teh di depan meja dengan kipas angin, tiba-tiba berdiri, menatap ke arah Huaixu, dan berkata, jangan bicara padaku dengan nada bicara Fang Yu. Dia tidak membantuku, kamu tidak membantuku, apa salahnya aku memilih jalanku sendiri? Apakah dia benar-benar mengira dia adalah langit ini? Mengapa dia peduli dengan caraku melakukan sesuatu? Melihat penampilan histeris Ouyang Xiuyuan, dia menghela nafas ringan dan berkata, sepertinya aku dan kakakmu sudah lama mengeluh. Aku benci dia, karena dia memperlakukanmu lebih baik sejak awal. Kalau tidak, prestasiku hari ini tidak akan lebih rendah darimu. Ouyang Xiuyuan meraung dengan mata merah. Mendengar kata-kata tersebut, Huaixu tampak sedih dan menggelengkan kepalanya. Apa yang dikatakan pada saat seperti itu pastilah kebenaran. Ternyata Ouyang Xiuyuan yang selama ini dianggapnya sebagai teman lama atau bahkan saudara, berpikiran demikian. Jadi, aku mengenal seseorang yang lebih kuat dari Fang Yu, dia bisa memberiku segalanya sekarang. Ouyang Xiuyuan mengulurkan tangannya dengan keras dan berkata, tanyakan saja, apa salahnya aku melakukan ini? Apa salahku? Kamu salah, kamu tidak seharusnya menghitung saudara Fang. Huaixu berdiri dan berkata, dia telah merusak kesepakatanku dengan pangeran wilayah barat sebelumnya, jadi mengapa aku tidak membalasnya sekarang? Ouyang Xiuyuan berkata sambil tersenyum cemberut, aku bisa memberitahumu dengan jelas, aku hanya ingin dia mati. Aku ingin dia jatuh ke dalam keadaan tidak tenang. Dalam hal itu, Huaixu memandang Ouyang Xiuyuan dengan tenang, dan berkata, kita berdua ada di sini. Hahaha, Ouyang Xiuyuan tertawa ke langit, menunjuk ke arah Huaixu, dan berkata, Huaixu, aku benar-benar tidak ingin melakukannya padamu, aku benar-benar tidak ingin, tapi kamu harus melakukannya ikuti Fang Yu,
tapi juga untuk dia. Aku memalingkan wajahku. Kalau begitu aku tidak bisa menahannya, kamu yang memintanya. Teriak Ouyang Xiuyuan, dan lusinan napas keluar di sekitar aula. Para biksu, yang mengenakan jubah biru dan putih secara seragam, dengan cepat mengerumuni aula, mengelilingi Huaixu dan Zheng Ze. Huaixu tidak menoleh ke belakang, dan berkata dengan ringan, apakah menurutmu orang-orang ini dapat menjadi ancaman bagiku? Tentu saja orang-orang ini tidak mengancam. Saat ini, sebuah suara keluar dari depan. Di depan Huaixu, sebuah portal muncul. Sesosok melayang keluar dari sana. Ini adalah pria berambut perak dengan warna kuning aneh di pupilnya. Itu adalah Dao Kong. 4 orang muncul di belakang Dao Kong. Aura dasar budidaya keempat orang ini berada pada puncak masa Fit. Lama tidak bertemu, sombong. Kata pria berambut perak, aku tidak mengenalmu. Huaixu berkata dengan ringan. Dao Kong tersenyum tipis dan berkata, wajar jika kamu tidak mengenalku. Aku hanyalah seorang biksu biasa di depanmu saat itu. Tapi sekarang, kamu seharusnya sudah mendengar namaku. Aku, Dao Kong. Jalan kosong. Mata Huaixu sedikit berubah. Di samping, Zheng Ze tampak kaget. Dia tidak menyangka pria berambut perak di depannya adalah Dao Kong dari ras setengah roh. Orang inilah yang mengendalikan klan semi-roh dan menyebabkan banyak insiden di ibu kota utara, dan menyebabkan otoritas asosiasi Budo anjlok. Huaixu saat ini memandang Dao Kong di depannya, dan matanya juga terkejut. Dia datang ke rumah Ouyang hari ini, awalnya hanya mencoba menguji Ouyang Xiuyuan. Namun tanpa pikir panjang, keberadaan di balik keluarga Ouyang melonjak. Terlebih lagi, keberadaan ini ternyata adalah Dao Kong dari ras semi-roh. Inilah yang tidak diharapkan Huaixu. Itu sama seperti yang dikatakan Ouyang Xiuyuan. Dao Kong berkata dengan senyum dingin di wajah tampannya, awalnya, tujuan utamaku bukanlah kamu. Tetapi jika Anda mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu, situasinya berbeda. Terlepas dari apakah Fang Yu terluka parah, dia tidak bisa meninggalkan rumahnya sekarang, benarkah? Huaixu tampak tenang, dan berkata, saya datang ke sini dengan tujuan mencari orang-orang di belakang keluarga Ouyang gelombang www.novelringan.com gelombang Anda berinisiatif untuk muncul, sesuai dengan hati saya. Oh, Dao Kong mengangkat alisnya dan tersenyum. Kalau begitu, bas. Detik berikutnya, mata Dao Kong bersinar dengan cahaya yang kuat. Saat ini, Huaixu kehilangan semua penglihatannya. Tangan kanan Dao Kong telah terangkat, dan ujung jarinya menembakkan seberkas cahaya yang mengandung kekuatan intensitas tinggi, langsung ke jantung imajinasi. Ledakan. Pada saat ini, segel tembus pandang muncul di dada Huaixu, menghalangi serangan itu. Retakan. Segel Dharma hancur, dan kesadaran spiritual yang sombong dilepaskan. Dia menyatukan kedua tangannya dan napasnya meledak. Zheng Ze di sampingnya terbungkus cahaya lembut dan hanyut. Dao Kong menyeringai, dengan senyuman gila di wajahnya, dan mengangkat telapak tangan kirinya. Om, di depan telapak tangan kirinya, awan udara hitam muncul. Dalam kegelapan, bor pedang panjang. Bila pedang panjang ini berputar-putar dan tampak hitam, harimau hitam membengkokkan pedangnya. Pedang itu seperti harimau. Dao Kong berteriak dingin, dan menepuk tangan kirinya ke depan. Memanggil, pedang melengkung macan hitam menusuk ke arah Huaixu di depan, dan cahaya hitam muncul di udara. Aum, suara pedang Ming seperti suara harimau. Ketika dia sampai di tubuh Huaixu, seekor harimau hitam muncul di ujung pedangnya. Huaixu mundur selangkah, menutup telapak tangannya, dan melantunkan taktik. Menarik kekuatan, berbicara dan mengikuti hukum. Telapak tangan kanan Huaixu menekan ke depan, menstimulasi kekuatan langit dan bumi. Ledakan, tekanan teror yang tak terlihat jatuh di udara, menghancurkan hantu harimau hitam yang sedang terburu-buru untuk hancur. Di saat yang sama, tanah antara Huaixu dan Dao Kong runtuh. Saat ini, seluruh rumah bergetar. Ouyang Xiuyuan segera mundur, sedangkan Ouyang Chengdao membawa wanita itu lalu berbalik dan mundur. Tingkat kekuatan Dao Kong dan Huaixu sedang berperang. Meskipun mereka berdiri di sisi mereka, mereka cukup berbahaya. Di tengah asap dan debu, Dao Kong mengulurkan telapak tangan kirinya ke depan. Pedang melengkung harimau hitam yang ditekan ke tanah bergetar dan terbang kembali ke telapak tangan kiri Dao Kong. Dao Kong mengangkat pedang hitam dan memotongnya ke depan. Ledakan, cahaya pedang hitam jatuh dari langit, dan meledak menuju posisi Huaixu bersama dengan retakan di tanah. Telapak tangan Huaixu bergerak maju dan mengusapnya dengan lembut.
Kekuatan besar yang tak terlihat bertiup seperti angin, tapi itu menyebabkan energi pedang di depannya berbalik arah. Penggarap keluarga Ouyang, yang menunggu di sampingnya, menghadapi kedatangannya, dengan aura pedang yang tajam, dan dia sedikit bingung untuk beberapa saat. Rusak, Dao Kong mengucapkan sepatah kata pun. Gas lightsaber hitam ini segera menghilang. Pantas menjadi sosok veteran yang telah berdiri di dunia seni bela diri di musim panas selama bertahun-tahun, dan kekuatannya memang kuat. Dao Kong berkata sambil tersenyum, melihat ke arah Huaixu di kejauhan. Ada banyak orang yang lebih baik dariku. Huaixu menjawab dengan tenang. Pupil kuning Dao Kong berkedip-kedip, dan berkata, orang-orang itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah berbicara, Dao Kong melihat sekeliling, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tempat ini terlalu kecil dan tidak cocok untuk bertarung. Saat suara itu jatuh, Dao Kong mengangkat tangan kanannya dan menjabatnya dengan ringan. Ledakan, topeng tembus pandang berpusat di tubuhnya, menyebar kemana-mana. Kelompok pembudidaya Ouyang di sekitarnya mengubah wajah mereka dan segera mundur. Huaixu mengerutkan kening dan melambaikan tangan kanannya. Zheng Ze, yang terbungkus dalam Zenki, dengan cepat terbang ke arah belakang. Boom! Kemanapun perisai cahaya Dao Kong pergi, sofa, meja, tanah, semuanya berubah menjadi debu. Huaixu tetap di tempatnya, dengan satu jari terulur. Ledakan, topeng itu diledakkan melalui lubang. Namun terlepas dari lokasi di mana Huaixu berada, sisanya masih tidak bisa dihindari. Hanya dalam beberapa detik, seluruh rumah menghilang, hanya menyisakan langit yang dipenuhi asap dan debu. Sekarang hampir sampai, Dao Kong naik ke udara. Pada ketinggian 100 meter, dia menatap Huaixu dari ketinggian, dan memutar telapak tangan kanannya. Wow, asap dan debu yang berterbangan di bawah tiba-tiba berubah menjadi pusaran debu. Dao Kong meremas ringan dua jari di tangan kanannya, dan tornado debu di bawahnya segera menyusut dan menjadi lebih kecil. Namun saat ini, debu pasir berputar sangat cepat, dan angin yang bertiup sangat kencang. Kemunculannya lambat laun tidak terlihat seperti angin puting beliung, melainkan lebih seperti makhluk tanah berbentuk naga. Tubuhnya masih berputar, dan ketajaman tepinya seolah mampu membelah ruang. Bah bah bah, Dao Kong memutar tangan kanannya. Naga bumi ini tiba-tiba bergegas turun. Dari kejauhan, pemandangan ini seperti seekor naga memasuki sungai, mengejutkan. Boom, terdengar suara keras lagi di tanah berdebu. Tanah runtuh utuh, memanggil. Sosok yang terbungkus cahaya biru samar muncul dari asap dan debu di tanah dan terbang tinggi. Membosankan untuk melawan sedikit masalah, aku sombong. Dao Kong melihat sosok di kejauhan dan berkata, karena kamu akan bertarung, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kerusakan pada tubuh Huaixu, dia menatap Dao Kong dengan lekat dan mengangkat tangan kanannya. Ujung jari dari kelima jarinya bersinar pada saat yang bersamaan. Huaixu mengangkat tangan kirinya lagi dan bergerak cepat ke telapak tangan kanannya. Satu demi satu ruas garis biru terjalin di telapak tangan kanan. Dao Kong mengerutkan kening dan melihat gerakan Huaixu, matanya bingung. Tapi setelah beberapa detik, saat dia menyadari gerakan abnormal di sekitar tubuhnya, matanya berubah. Bentuk susunan dengan telapak tangan, begitu cepat. Dao Kong tampak sangat menakjubkan, dan ingin memulai. Bas! Namun saat ini, berbagai garis di telapak tangan kanan Huaixu telah terhubung, dan cahaya yang kuat muncul. Di mana Dao Kong berada, segel Dharma bundar yang rumit muncul di atas kepala dan di bawah kakinya. Kedua segel Dharma bersinar, dan rantai tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya muncul, melilit anggota badan dan leher Dao Kong. Mata Huaixu dingin, telapak tangan kanannya memegang lingkaran sihir, tangan kirinya mengumpulkan energi sebenarnya, dan dia menekan ke atas. Ledakan, terjebak oleh formasi Dao Kong, rantainya tiba-tiba menegang. Kekuatan ini sangat menakutkan. Ganti ke biksu lain, pukulan ini cukup untuk mencekiknya dan memisahkan anggota tubuhnya. Dao Kong mendengus, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun tubuhnya masih tegar. Huaixu mengerutkan kening, dan Zenki yang lebih kuat berkumpul di telapak tangan kirinya, dan dia meneriakkan Fajue. Kunci jiwa 3 kali lipat. Begitu trik sulapnya keluar, rantai di tubuh Dao Kong terus mengencang. Pada saat ini, rantai tembus pandang itu tertanam dalam ke dalam tubuh Dao Kong, ingin memasuki tubuhnya. Rasa sakit dari tubuh hingga jiwa ini bisa dikatakan ekstrim. Saat ini, Dao Kong tampak kesakitan,
seluruh tubuhnya gemetar, dan tenggorokannya menderu. Boom! Di sekujur tubuhnya, nafasnya tersengal-sengal. Tekanan kuat mencekik semua orang di bawah. Para biksu dari keluarga Ouyang yang mundur ke kejauhan untuk menyaksikan pertempuran mengubah ekspresi mereka ketika melihat pemandangan ini. Situasinya nampaknya sangat buruk. Paksaan Daokong sudah begitu kuat, tapi dia masih belum bisa melepaskan diri dari belenggu rantai. Bahkan banyak biksu yang ingin membantu. Hahaha, tapi tiba-tiba, Daokong tertawa. Huaixu sedikit mengernyit, mengabaikan tawa Daokong, dan terus meningkatkan kekuatan rantainya. Daokong mengangkat kepalanya, menatap Huaixu, dan menyeringai. Giginya berlumuran darah merah cerah, yang terlihat sangat mengalir. Kupikir tidak perlu terlalu banyak usaha untuk berurusan denganmu, sepertinya aku masih meremehkanmu. Daokong berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari sosok setingkat fosil hidup, sungguh menakjubkan. Ketika Daokong berbicara, pupil matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di saat yang sama, garis hitam muncul di bagian kiri wajahnya, yang menyebar dengan kecepatan sangat cepat. Spiritualisasi. Zheng Ze, yang menonton pertandingan dari kejauhan, mengubah wajahnya. Baik dia dan Huaixu mendengar tentang situasi ras semi-roh dari Fang Yu. Apa yang disebut spiritualisasi adalah teknik yang dikuasai oleh semua orang di ras semi-roh. Intinya, ini adalah teknik magis untuk mendapatkan karakteristik makhluk roh tertentu dalam waktu singkat dengan mengonsumsi sumbernya dalam jumlah besar, sehingga meningkatkan kekuatannya sendiri. Fang Yu berkata bahwa ada 3 tahap Linghua. Semakin tinggi jumlah tahapannya, semakin tinggi derajat spiritualisasinya, dan semakin kuat karakteristik makhluk rohnya. Ketika Sanduan dirohanikan, orang ini tidak berbeda dengan makhluk roh sungguhan. Dalam keadaan normal, jika Anda tidak bisa mengalahkan lawan spiritual, maka seret dan coba tarik waktu sebanyak mungkin. Esensi dari makhluk roh di dalam tubuh mereka terbatas. Dalam kasus spiritualisasi, esensinya akan dikonsumsi dalam jumlah besar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mati dengan sendirinya. Inilah yang terjadi, Fang Yu berkata pada saat itu, dan Zheng Ze mengingatnya dengan jelas. Dan Daokong, sebagai penguasa ras semi-roh, sekarang juga menjadi spiritual. Asal-usul binatang rohnya, apakah itu? Para biksu Ouyang di sekitar www.novelhall.com semuanya bersemangat. Itu peri, biarpun itu mereka, ini pertama kalinya aku melihat mereka. Boom, saat semua orang di tanah terkejut, suara keras datang dari langit. Lingkaran sihir yang menjebak Daokong bergetar hebat ke atas dan ke bawah, hampir terkoyak. Aum, pada saat ini, Daokong mengeluarkan suara gemuruh yang bukan manusia di tenggorokannya. Separuh kiri wajahnya ditutupi garis-garis hitam, dan kulitnya perlahan menyusut, menjadi sangat kering, dengan pembuluh darah yang terlihat jelas. Binatang macam apa ini? Huaixu tampak serius dan menatap telapak tangan kanannya. Saat ini, banyak garis di telapak tangan kanan yang bergetar. Nafas ruang kosong terus meningkat. Kesulitan menjebaknya semakin besar. Mata Huaixu sangat menakjubkan, dan telapak tangan kirinya memadatkan ki yang sebenarnya. Sekali lagi menekan lingkaran telapak tangan kanan. Ledakan, kekuatan rantai tembus pandang itu tiba-tiba meningkat hingga ekstrim. Rantai itu hampir menembus penghalang tubuh fisik Daokong dan langsung menyerang jiwa. Jika level ini tercapai, pertarungan pada dasarnya telah berakhir. Kunci jiwa berjumlah 3 kali lipat, setelah kunci jiwa berhasil, Daokong akan kehilangan segala cara untuk melakukan serangan balik, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk bertindak. Mata Huaixu tegas, dan dia terus menanamkan energi sejati ke dalam formasi, dan terus menekan Daokong. Apa? Mata Daokong berbinar, dan proses perubahan pada tubuh semakin cepat. Separuh kiri tubuhnya telah sepenuhnya spiritual. Apa? Daokong meraung lagi dan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Dalam sekejap, rantai tembus pandang yang melilitnya meledak. Di saat yang sama, segel di atas kepala dan kakinya runtuh. Lingkaran sihir yang ada di telapak tangan kanan Huaixu, dengan garis-garis biru bersinar di dalamnya, telah rusak. Lingkaran itu masih putus. Huaixu tampak serius dan melihat ke depan. Saat ini, lokasi Daokong diselimuti cahaya hitam yang kuat. Pemaksaan teror menyelimuti seluruh dunia. Bahkan para biksu yang mundur jauh untuk menyaksikan pertempuran itu pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Nafas ini sangat kuat.
Seorang biksu yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari tahap jiwa baru lahir bahkan tidak dapat menahan tekanan. Saat ini, Ouyang Xiuyuan dan putranya sudah berdiri 100 meter dari pusat pertempuran antara Dao Kong dan Huaixu. Pemaksaan yang dilakukan oleh Dao Kong sudah menjadi tekanan berat bagi mereka, dan itu tak tertahankan. Dan wanita yang pingsan itu dipeluk oleh Ouyang Chengdao. "Ayah, sebaiknya kita pergi dari sini, terlalu berbahaya di sini," kata Ouyang Chengdao dengan takjub. Ouyang Xiuyuan menggelengkan kepalanya, matanya tertuju pada posisi Dao Kong yang diselimuti cahaya hitam. Dia belum pernah melihat kekuatan Dao Kong yang sebenarnya. Sekarang, ini adalah sebuah peluang. Dia pasti ada di sana untuk melihat bagaimana Dao Kong mengalahkan Huaixu. Di udara, cahaya hitam menyatu dan semuanya menyatu ke bagian kiri tubuh Dao Kong. Sosok Dao Kong perlahan muncul. Di kejauhan, pupil matanya sedikit menyusut. Dao Kong saat ini, pakaian di tubuh bagian atas telah menghilang. Separuh kiri tubuhnya berubah warna menjadi abu-abu, dipenuhi garis-garis hitam, kulitnya kering, bahkan tulang dan pembuluh darahnya bisa terlihat dengan jelas. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat sisik yang sangat kecil di kulitnya. Separuh kanan tubuhnya masih terlihat seperti manusia. Asal-muasal makhluk roh Sangxian, adalah makhluk roh tingkat 10 yang legendaris, kalajengking tulang berpola hitam. Di lapangan, bawahan tingkat sumber yang sebenarnya berseru. 3 orang lainnya sama terkejutnya. Bahkan jika mereka mengikuti Dao Kong untuk waktu yang lama, mereka belum pernah melihat Dao Kong menggunakan transformasi spiritual. Melihat saat ini, sungguh luar biasa. Heiwen Bonjiao, dalam legenda, ia hampir menjadi makhluk roh tingkat 10 dari naga sejati. Tanpa diduga, Sangxian bisa mendapatkan asal-usul makhluk roh langka ini. Layak menjadi dewa, gumam bawahan tingkat sumber yang sebenarnya. Kemenangan terbagi. Bawahan lainnya sedikit menggelengkan kepalanya. Di udara, Huaixu memandang Dao Kong dengan mata serius. "Kamu adalah orang pertama yang bisa memaksaku menjadi spiritual," kata Dao Kong dengan senyum haus darah dengan seringai di wajah kirinya. Ledakan. Sebelum suara itu jatuh, terjadi ledakan di udara. Dalam sekejap mata, Dao Kong muncul di depan Huaixu. Dia mengulurkan telapak tangan kirinya, yang telah menjadi cakar, dan menepuk kepala Huaixu. Mata Huaixu memadat, dan dia melafalkan metodenya. Saat ini, tubuhnya telah mundur dari ketinggian 100 meter. Bentak, kaki kiri Dao Kong hanyalah ilusi tertinggal di tempatnya. Ilusi itu menghilang. Dao Kong menoleh dan melihat ke arah Huaixu di kejauhan. Pada saat ini, Huaixu mengangkat telapak tangan kanannya ke atas kepalanya, dan membanting ke depan lagi. King Tian bergamot. Energi sebenarnya di udara mengembun, membentuk telapak tangan besar yang tembus cahaya. Telapak tangannya menghantam lokasi Dao Kong. Dao Kong mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depannya. Ledakan. Tangan Buddha mengandung kekuatan tertinggi, dan dia menamparkan tubuh Dao Kong langsung ke tanah. Boom! Dao Kong menghantam tanah, membentuk depresi besar. Tanah dengan radius beberapa ratus meter berguncang. "Apa?" Semburan jeritan dan seruan dari kejauhan terdengar di telinga Huaixu. Huaixu melihat ke kejauhan, mengerutkan kening. Rumah besar Ouyang terletak di area villa. Meski jarak villanya berjauhan, pertarungannya dengan Dao Kong masih memiliki kemungkinan besar untuk menyebar ke orang lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan seluruh area villa akan hancur. "Apa?" Saat Huaixu sedang berpikir, Dao Kong tiba-tiba bergegas dari tanah yang tenggelam. Huaixu menunduk dan menekan telapak tangannya ke bawah. Menarik kekuatan. Kekuatan besar berdiri di depan Huaixu. Tapi kali ini, Dao Kong jelas sudah siap. Memanggil. Sebelum menyentuh kekuatan Yintian, sosoknya bersinar. Huaixu hanya merasakan hawa dingin di belakang punggungnya, dan segera melepaskan energi aslinya. Ledakan. Perisai yang menyebalkan itu dengan mudah diledakkan oleh Dao Kong. Dengan geraman teredam, tubuh itu terbang ke depan. Dengan senyuman nakal di wajah Dao Kong, menghadap ke arah Huaixu, kedua telapak tangannya keluar. "Kamu kunci aku dengan rantai, lalu aku akan menggunakan tali untuk membuatmu merasa tergantung." Dao Kong tertawa. 2 tali hitam terlepas dari telapak tangan Dao Kong. Memanggil. Kedua tali hitam itu melewati leher Huaixu dalam sekejap, berkelok-kelok beberapa kali. Kemudian, Dao Kong meraih ujung tali hitam itu dengan kedua tangannya, dan menariknya. Huaixu, yang sedang melempar ke kejauhan, diseret kembali dengan tiba-tiba.
Huaixu meraih tali hitam itu dengan kedua tangannya, mengerutkan kening. Kedua tali berwarna hitam ini bukanlah tali biasa. Mereka melingkari leher Huaixu, dan pada saat yang sama membatasi aliran energi sejati di tubuh Huaixu. Pada saat ini, Zenki di meridian Huaixu ditekan hingga hampir stagnan. Bagi biksu manapun, begitu Qi mengalami stagnasi, itu adalah masalah besar. Belum lagi para biksu yang sedang berperang. Hahaha, Huaixu, bagaimana perasaanmu? Dao Kong meremas tali hitam itu dengan kedua tangannya, membalikkan tubuh Huaixu, dan tertawa tatap muka. Huaixu tidak berbicara, dan meraih tali hitam yang melingkari lehernya dengan kedua tangannya, mencoba melepaskannya. Tubuh Dao Kong tiba-tiba bangkit. Huaixu dicekik dengan tali hitam di lehernya, dan hanya bisa dibawa pergi secara pasif. Saat ini, Zenki di tubuhnya tidak dapat dilepaskan, dan hampir tidak mungkin baginya untuk menarik tali hitam hanya dengan kekuatan fisiknya. Hahaha, Huaixu, tidak bisakah kamu berpikir bahwa suatu hari kamu akan diseret olehku untuk berparade seperti anjing? Dao Kong tertawa, menarik talinya dan bergegas menuju kejauhan. Zheng Ze di tanah melihat pemandangan ini tanpa darah di wajahnya. Lehernya diikat erat dengan dua tali, dan dia diseret ke udara. Situasi kesombongan sudah cukup berbahaya. Jika Anda tidak bisa melepaskan diri dari tali hitam dalam waktu singkat, saya khawatir Anda akan digantung hidup-hidup. Guru, Zheng Ze membuka matanya lebar-lebar, mengertakkan gigi, ingin segera membantu Huaixu. Tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Energi sebenarnya yang dikeluarkan oleh Huaixu tidak hanya melindunginya, tetapi juga membatasi kemampuannya untuk bergerak. Sama seperti Huaixu yang sudah lama mengetahui bahwa Zheng Ze mau tidak mau bergegas membantu, dan mencegahnya terlebih dahulu. Di udara, wajah Huaixu mulai membiru. Dua tali hitam mengikat lehernya erat-erat, hampir mencekiknya. Jika dia tidak bisa melepaskan diri dari kedua tali itu, niscaya dia akan mati. Huaixu menutup matanya dengan mata yang menakjubkan. Dao Kong masih tertawa sambil memegang tali hitam itu. Tapi tawa itu berhenti tiba-tiba setelah hanya 15 detik. Tiba-tiba dia menoleh dan menatap suami yang diseret olehnya. Saat ini, ada cahaya biru samar di tubuhnya. Nafas kuat terpancar dari tubuhnya. Ledakan, Zenki mendorong keluar, dan dua tali hitam yang melingkari leher Huaixu gelombang www.novelringan.com gelombang putus pada saat yang bersamaan. Huaixu membuka matanya, dua sinar dingin muncul di matanya. Huaixu, kamu benar-benar telah melangkah ke alam Mahayana. Dao Kong membuka matanya lebar-lebar, dan cahaya berkedip-kedip di antara pupil kuningnya. Ada keterkejutan di wajahnya. Karena kamu menggunakan kekuatan penuhmu, maka aku harus menghormatimu, kata Dao Kong, wajah kanannya mulai berubah. Garis-garis hitam mulai terlihat di pipi kanannya. Segera, seluruh tubuh kanan juga menjadi spiritual. Ini adalah tahap kedua dari spiritualisasi. Dao Kong saat ini sudah tidak terlihat seperti manusia lagi. Seluruh tubuhnya berwarna putih abu-abu, tidak ada daging dan darah di tubuhnya, seolah-olah hanya tulang. Apalagi pada posisi lengannya, masih terdapat beberapa tulang taji yang tajam. Terdapat garis-garis hitam simetris di kedua sisi bodi. Ini adalah wujud manusia dari tulang jiao yang terdampar hitam. Dengan cahaya biru bersinar di tubuh Huaixu, dia melihat situasi di bawah dan mengangkat tangan kanannya. Bas, lampu menyala, dan gulungan gambar muncul di telapak tangannya. Tangan kanan Huaixu bergerak sedikit, dan gulungan itu terbang di depannya, terbuka sepenuhnya. Arah pembukaan gulungan itu menghadap Dao Kong. Mata Dao Kong berkedip-kedip, tampak sedikit bingung. Isi gulungan gambarnya adalah gunung, air, terjun, dan sungai. Di permukaan, tidak ada yang aneh. Tapi saat ini, Huaixu mengucapkan Fajue. Peta gunung dan sungai, tutup. Bicaralah, ikuti hukum. Gulungan gambar itu bersinar dengan cahaya yang kuat, melesat ke arah udara di depan. Dao Kong tidak punya waktu untuk menghindar, dan ditelan oleh cahaya. Memanggil, cahayanya menghilang, dan Dao Kong menghilang. Orang yang tidak melihatnya juga terengah-engah. Tampaknya Dao Kong menghilang begitu saja. Wajah para biksu di tanah berubah. Terutama Ouyang Xiuyuan, matanya membelalak saat ini. Jika Dao Kong diselesaikan seperti ini, dia melakukan banyak hal sebelumnya, itu benar-benar lelucon. Ini adalah hasil yang dia benar-benar tidak bisa terima. Di kejauhan, Zheng Ze penuh kegembiraan. Nafas Dao Kong telah hilang. Apakah ini berarti
Di udara, Huaixu melihat gulungan gambar di depannya, ekspresinya masih serius. Gambaran gunung dan sungai ini hanya untuk menyediakan medan pertempuran yang cocok agar tidak menyebar ke masyarakat sekitar. Dao kosong, masih harus diselesaikan. Jika tidak, dia akan mampu keluar dari lanskap tersebut dalam waktu kurang dari 10 menit. Wow, detik berikutnya, sosok Huaixu pun menghilang di udara dan memasuki gambaran gunung dan sungai. Ada keheningan di lapangan. Beidou 101, Fang Yu, yang sedang berbicara dengan Su Changge, berdiri di lantai atas bangunan bambu dan menoleh ke kiri. Bos, ada apa? Su Changge bertanya. Sepertinya ada beberapa nafas di sana, kamu masih bisa merasakannya dari jarak sejauh itu, dewa itu seharusnya cukup kuat, kata Fang Yu. Sejak kebangkitan energi spiritual, seluruh dunia seni bela diri menjadi sangat terburu-buru. Pertarungan terjadi di mana-mana setiap hari. Situasi ini sekarang normal, kata Su Changge. Kali ini mungkin tidak normal. Kedua aura itu mungkin sudah melewati tahap kawin. Fang Yu berkata, mungkin kedua tahap Mahayana sedang bertarung satu sama lain. Alam Mahayana, Su Changge tertegun sejenak, dan bertanya, mungkinkah Tuan Huaixu yang melakukannya? Tidak mungkin. Fang Yu melihat ke kejauhan, sedikit mengernyit, dan berkata, saya tidak bisa keluar sesuka hati sekarang. Anda dapat mengetahui situasinya sesegera mungkin, dan kemudian memberitahu saya tentang apa yang terjadi. Jika Anda membutuhkan saya akan segera ke sana. Bagus, jawab Su Changge sambil berbalik dan pergi. Segera, dia menghilang dari pandangan Fang Yu. Fang Yu memandang ke langit di kejauhan, mengerutkan kening, matanya bergerak sedikit. Gunung dan sungai di peta. Huaixu, kamu bahkan siap untuk adegan pertempuran, terima kasih. Dao Kong melihat sekeliling pemandangan pegunungan dan sungai yang luas dan berkata sambil tersenyum. Mata Huaixu dingin, dan dia melafalkan Fajue. Arai besar Chang Hong, Kai. Seluruh ruangan bergetar keras. Tanah di luar batas jarak yang terlihat dengan mata telanjang, memancarkan cahaya pelangi dengan warna berbeda, langsung ke langit. Di langit, cahaya pelangi menyatu, seindah kembang api di siang hari. Dengan ekspresi serius pada Huaixu, tubuhnya mundur ke belakang, dan telapak tangannya ditekan ke depan. Ledakan, cahaya pelangi yang berkumpul di langit tiba-tiba meledakkan sinar yang lebih kuat. Ini adalah pukulan yang memadatkan seluruh energi senjata ajaib Sanhetu. Huaixu tidak ingin memberi kesempatan pada Dao Kong. Menghadapi pancaran cahaya dari atas, Dao Kong merasakan bahaya yang ekstrim. Dalam sinar dengan radius puluhan meter ini, aura kehancuran samar-samar terpancar. Ini cukup untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan pancaran ini. Namun, senyuman di wajah Dao Kong tidak menyatu sedikit pun. Bas, sepotong kecil skala muncul di tubuhnya. Sisik kecil ini bersinar dalam berbagai warna. Di saat yang sama, nafas kuno terpancar darinya. Huaixu di kejauhan melihat perubahan tubuh Dao Kong, wajahnya berubah. Huaixu, Ouyang Xiuyuan adalah teman baikmu, kan? Dao Kong berkata dengan senyum main-main di wajahnya, berkat dia, aku bisa mengambil kembali Tai Sui Jia dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhku. Saat ini, berkas cahaya yang jatuh di langit berjarak kurang dari 10 meter dari Dao Kong. Tapi Dao Kong tidak bersembunyi, dan tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Ledakan, dalam sekejap, sinar itu jatuh, menelan Dao Kong sepenuhnya. Boom, gunung dan sungai di bawahnya runtuh saat ini. Ruang di seluruh lanskap pegunungan dan sungai bergetar hebat. Huaixu menatap ke depan, ekspresinya sangat serius. Wow, detik berikutnya, sosok yang bersinar dengan cahaya terang muncul dari sorotan cahaya di depan. Itu adalah Dao Kong. Huaixu sudah bersiap, dan sepotong batu giok muncul di tangan kanannya. Brengsek, giok itu hancur dan menembakkan segel cahaya perak. Terikat di Gang Yin, Fain tiba-tiba melebar dan menuju Dao Kong. Dao Kong tidak mengelak, dan menepukkan telapak tangan kanannya ke depan. Cahaya hitam berkedip, dan segelnya langsung jatuh. Pupil mata Huaixu berkontraksi, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Namun kecepatannya tidak secepat Dao Kong mendekatinya. Tidak ada gunanya, Tai Sui Jia ada padaku, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Suara Dao Kong terdengar di telinga Huaixu. Ucapkan taktik tersebut dalam hati, ingin menarik diri. Namun saat ini, kaki kanan Dao Kong sudah menepuk dadanya.
Huaixu segera mengangkat tangan kanannya untuk melepaskan energi aslinya. Energi yang menyebalkan itu dengan mudah tersebar, dan kekuatannya masih meledak di peti yang kosong. Engah, Huaixu memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Dao Kong menengadah ke langit dan tertawa, mengulurkan tangannya ke depan. Bising, dua sinar ungu guntur dan kilat melonjak seperti naga, meledak menuju posisi Huaixu. Huaixu mengertakkan gigi, tangan kanannya berkedip, dan lonceng emas kecil muncul. Angkatan laut meluas dalam sekejap, dan mulut jam menghadap dua guntur ungu. Ledakan, guntur ungu meledak ke mulut jam, mengeluarkan suara yang membosankan. Anti, telapak tangan Huaixu menghantam bagian atas jam emas di depannya. Ledakan, pada saat ini, kekosongan di sekitar mulut jam terdistorsi. Kekuatan yang menakutkan, disertai lonceng yang memekakkan telinga, meledak ke udara di depan dalam bentuk lapisan gelombang. Mata Dao Kong melebar, pupil kuningnya bersinar. Topan transparan muncul di depan tubuhnya. Telapak tangan Dao Kong keluar, dan kekuatan besarnya lenyap. Boom! Dua kekuatan bertabrakan di udara, membuat seluruh ruangan terhuyung. Tapi kekuatan yang diledakkan Dao Kong bukanlah tandingannya. Ledakan, bel berbunyi, masih bergegas menuju Dao Kong. Ayo! Hahaha, Dao Kong langsung membuka tangannya, dan berbagai sisik di tubuhnya bersinar dengan cahaya yang kuat. Boom boom, lapisan gelombang suara meledak di tubuh Dao Kong, menimbulkan suara keras. Lapisan gelombang suara telah menghancurkan gunung dan sungai di bawahnya. Pemandangan dalam jarak beberapa kilometer telah rusak. Namun tubuh Dao Kong tidak runtuh seperti gunung dan sungai, bahkan tidak mundur. Setiap lapisan gelombang suara menghantamnya, hanya menyebabkan sisik di tubuhnya bersinar lebih terang. Jika tidak, hal itu tidak menimbulkan kerugian besar. Ekspresi Dao Kong bahkan menikmati bombardir gelombang suara. Ketika dia menyadari pemandangan ini, ekspresi Huaixu sangat serius. Setelah spiritualisasi, kekuatan fisik Dao Kong jauh melebihi batas manusia. Sekarang, dengan tambahan berkah Tai Sui Jia, hal itu menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Bonus Tai Sui Jia, pada tubuh terletak pada segala aspek, tanpa jalan buntu. Dua pukulan berturut-turut Huaixu merupakan teknik ofensif dengan jangkauan luas. Namun pemandangan pegunungan maupun kekuatan lonceng emas misterius tidak dapat melukainya. Pada awalnya, Saudara Fang, setelah puluhan gelombang suara dibombardir, masyarakat biasa dibombardir menjadi bubuk. Namun Dao Kong masih berdiri di udara. Di tubuhnya, berbagai sisik bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dan wajahnya penuh dengan senyuman lucu. Dia memandang Huaixu, matanya tiba-tiba berubah dingin, dan menyeringai, Huaixu. Menurutmu, berapa putaran yang aku perlukan untuk membunuhmu? Huaixu tidak berbicara satu sama lain, dan mengangkat tangannya, ingin membunyikan lonceng Xuanjin lagi. Ledakan, namun saat ini, Dao Kong telah terlontar seperti roket. Kecepatannya sangat mengerikan, hanya bayangan setelahnya yang bisa dilihat. Ledakan, Huaixu hanya merasakan sakit yang menusuk di punggungnya, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dao Kong mengulurkan tangannya untuk meraih bahu Huaixu, dan tiba-tiba menggunakan kekuatan. Retak, tulang di bahu kanan Huaixu gelombang www.novelringan.com gelombang hancur total. Dengan geraman teredam, dia mengertakkan gigi dan meledakkan tangan kirinya. Ledakan, Dao Kong tidak bersembunyi, tapi masih meledakkan dadanya. Tai Sui Jia bersinar, kekuatan telapak tangan ini memberikan kejutan balasan pada tubuh Huaixu. Seluruh tubuh Huaixu terjatuh, akan jatuh ke tanah secara ekstrim. Dia nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Huaixu memegang bahu kanannya, mengangkat kepalanya, memandang Dao Kong di langit, matanya bertekad. Jenggot putih di dagunya berlumuran darah. Huaixu, jika kamu berlutut untuk memohon belas kasihan, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Dao Kong memandang Huaixu dengan merendahkan dan tersenyum. Mendengar kata-kata ini, Huaixu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan melakukan ini. Aku tidak takut padamu. Kamu tidak takut padaku. Oke, Dao Kong mengangguk dan berkata, kalau begitu aku harus lebih tangguh. Kamu tidak punya kesempatan. Huaixu berkata dengan tenang. Begitu suara itu turun, telapak tangannya menyatu. Boom, seluruh ruang di pegunungan dan sungai bergetar hebat. Pada saat ini, gulungan gambar luar yang terbentang di udara sudah mulai menyala dari kedua sisi. Di angkasa, nafas panas datang dari segala arah. Dao Kong mengangkat kepalanya dan melihat langit seperti lautan api merah,
sebagian besar sudah hinggap. Tanah juga menyala, kembang api merah menyala dari segala arah. Kamu, Dao Kong memandang Huaixu, nadanya dingin. Tai Sui Jia mungkin bisa melindungimu dari kematian, tapi sejak saat itu, kamu hanya bisa tinggal di ruang yang terbakar menjadi abu, dan kamu tidak akan pernah bisa pergi. Huaixu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, nafas panas mendekat dengan cepat. Seluruh ruang di peta gunung dan sungai terbakar oleh amukan api. Bahkan udara pun mudah terbakar. Dao Kong memandang Huaixu di bawah, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan berkata, aku tidak bisa keluar, dan kamu juga tidak bisa keluar. Aku tidak pernah berpikir untuk keluar. Huaixu menjawab dengan ringan, apakah kamu akan mati bersamaku? Dao Kong bertanya dengan sepasang pupil kuning, sedikit bersinar. Huaixu tidak menjawab pertanyaan ini. Dia menatap Dao Kong dan berkata, saya sangat penasaran, kapan dan di mana saya bertemu dengan Anda. Biarkan aku memikirkannya, mungkin lebih dari 200 tahun yang lalu. Dao Kong menyentuh dagunya dan berkata, tempat pertemuannya ada di Beidou, tapi seperti yang saya katakan, saya hanyalah seorang biksu biasa pada saat itu, bahkan dengan Anda sebagai patokan, tentu saja Anda tidak akan mengingat saya. 200 tahun yang lalu, mata Huaixu berkedip. Dalam hal seperti ini, Dao Kong tidak perlu berbohong. Dengan kata lain, Dao Kong, lebih dari 200 tahun yang lalu, masih merupakan biksu biasa yang tidak dikenal. Saat ini, lebih dari 200 tahun kemudian, Dao Kong telah menjadi penguasa ras semi-spiritual, dan bahkan menciptakan dunia semi-spiritual, memiliki banyak pengikut, dan mengetahui banyak teknik dan rahasia. Lebih dari 200 tahun, dikatakan tidak lama, tidak singkat. Namun, dia harus tiba-tiba berubah dari biksu biasa menjadi penguasa ras semi-roh hari ini, terutama serangkaian teknik sihir yang memperoleh asal mula makhluk roh dan dengan demikian memperkuat tubuhnya sendiri. Jelas dia menyebarkannya kepada orang lain dalam perlombaan semi-roh. Dari mana dia mendapatkan teknik ini? Mungkinkah dia yang menciptakannya sendiri? Tapi ini masih tidak bisa menjelaskan situasi aneh di mana dia mengetahui 37 lokasi di musim panas sebelumnya, dan meramalkan kedatangan aura. Karena informasi tersebut tidak dapat diperoleh melalui budidaya. Dalam 200 tahun terakhir, pasti telah terjadi sesuatu pada Dao Kong yang menjadikannya seperti sekarang ini. Apakah kamu penasaran, mengapa saya hanya seorang biksu biasa, tetapi saya menjadi begitu kuat hari ini? Dao Kong bertanya seolah dia bisa melihat pikiran bersalahnya. Huaixu sedikit menyipitkan mata dan menatap Dao Kong. Sederhana sekali, karena akulah yang terpilih, kata Dao Kong dingin. Pada saat ini, suhu seluruh ruangan telah meningkat hingga daging manusia tidak dapat menahannya. Nyala api telah menyebar sebagian besar, dan menuju ke ruang di mana Huaixu dan Dao Kong berada di tengahnya. Paling lama dalam 3 menit, Huaixu dan Dao Kong juga akan ditelan api. Namun saat ini, tubuh Dao Kong mulai berubah. Kulitnya perlahan pulih dari abu-abu ke warna aslinya, dan lapisan sisik putih keperakan perlahan muncul. Armor skala yang muncul jelas tidak ada hubungannya dengan armor Tai Sui. Huaixu berkerut, menatap Dao Kong dengan cermat. Saat ini, wajah Dao Kong ditutupi sisik perak, yang terlihat sangat aneh. Huaixu, pernahkah kamu mendengar tentang makhluk roh yang dapat melakukan perjalanan melalui luar angkasa? Dao Kong bertanya kapan tubuhnya berubah. Huaixu tampak serius dan tidak menjawab. Binatang roh semacam ini, disebut Void Beast. Dao Kong berkata dengan sinis, kamu belum pernah mendengarnya, dan itu normal. Void Beast tidak ada dalam kognisi manusiamu, karena ia selalu terus-menerus bepergian melalui berbagai ruang. Manusia memiliki sangat sedikit kesempatan untuk melihatnya, biarkan sendirian menangkapnya. Saat berbicara, tubuh Dao Kong benar-benar putih keperakan. Bahkan bentuk tubuhnya pun banyak berubah. Anggota tubuh Dao Kong semuanya berkontraksi. Dao Kong saat ini lebih seperti ikan. Namun dapat dirasakan dengan jelas bahwa tubuhnya memancarkan banyak kekuatan spasial. Sayang sekali, sombong. Dao Kong berkata dengan nada bercanda, kamu tidak bisa menjebakku, penjara yang berapi-api. Huaixu memandang Dao Kong dengan keterkejutan di matanya. Dao Kong telah mengalami spiritualisasi sebelumnya, dan sumber penggunaannya adalah naga tulang berurat hitam. Dan sekarang, dia telah menjadi makhluk hampa seperti ikan. Ini menunjukkan bahwa ada lebih dari satu makhluk roh di tubuhnya. Apalagi dia bisa mengganti objek spiritualisasi sesuka hati.
Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Huaixu, dan mungkin juga sesuatu yang tidak diperhatikan oleh Fang Yu. Menurut Fang Yu, anggota suku setengah roh yang bertarung satu sama lain hanya memiliki satu asal-usul makhluk roh. Jika ada lebih dari satu asal binatang roh di Daokong, maka metode mengkonsumsi kekuatan asal untuk menyelesaikannya juga gagal. Saat ini, hati yang kosong sedikit tenggelam. Jalan di depanku tak terduga. Pada pertarungan sebelumnya, Daokong hanya menampilkan tulang kalajengking bermotif hitam dan armor Tai Sui. Gerakan apa yang masih dia miliki? Memanggil. Saat ini, Daokong bergegas menuju Huaixu. Dengan ekspresi yang menakjubkan, Huaixu mengangkat tangan kirinya yang tidak terluka dan merapal mantranya. Huaixu, aku sudah lama menantikan pertarungan denganmu. Masih terlalu dini untuk mengakhirinya sekarang. Daokong bergegas menuju tubuh Huaixu dan mencibir. Gulungan gambar yang terbuka di udara masih terbakar oleh api merah. Saat ini, sebagian besar gulungan gambar dibakar menjadi abu, hanya menyisakan sepotong kecil di tengahnya. Semua orang di lapangan tampak berbeda. Ada yang ngeri, ada yang tercengang, dan ada yang khawatir. Zheng Ze membuka matanya lebar-lebar dan melihat gulungan gambar yang akan terbakar habis, matanya penuh kecemasan. Dia sangat senang saat gulungan gambar itu menyedot Daokong. Tapi kemudian, Huaixu juga masuk. Saat ini, gulungan gambar itu masih menyala, hampir terbakar seluruhnya. Zheng Ze tahu bahwa apapun yang menyebabkan gulungan gambar itu terbakar, ini bukanlah kabar baik. Ada firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Jika semua gulungannya terbakar, masternya mungkin tidak akan bisa keluar. Kata tangan tingkat sumber yang sebenarnya dengan suara yang tenggelam. Gulungan gambar harus dicegah agar tidak terus terbakar. Bawahan tingkat sumber sejati di sebelahnya juga berkata. Keduanya saling memandang, tidak lagi ragu-ragu, dan bergegas ke udara bersama. Sesosok muncul dari reruntuhan. Su Changge-lah yang datang ke sini. Sesuai arahan yang diberikan oleh Fang Yu, Su Changge berjalan maju dan masuk ke area villa. Lalu, saya merasakan banyak aura kuat, lalu saya datang ke sini. Berjuang keras, semuanya hancur. Su Changge membuka matanya lebar-lebar dan melihat situasi di depan, terkejut di dalam hatinya. Dia langsung melirik kerumunan di depannya. Seragam mengenakan jubah biru putih, di dalamnya terdapat tahap transformasi spiritual dan puncak panggung yang cocok. Desir, sebelum Su Changge dapat melihat kerumunan dengan jelas, dua sosok bergegas ke udara, menarik perhatiannya. Kemudian, dia melihat kertas itu terbakar di udara hingga seukuran telapak tangan. Bagaimana situasinya? Su Changge mengerutkan kening. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan mengerikan meletus di udara. Dua ahli tingkat sumber sejati yang bergegas ke gulungan gambar yang terbakar semuanya mendengus, dan diledakkan oleh kekuatan tersebut. Kemudian, bukaan semi-transparan tiba-tiba muncul di depan gulungan gambar seukuran telapak tangan gelombang www.novelringan.com gelombang. Wow, dua sosok terbang keluar. Itu adalah Daokong dan Huaixu. Saat ini tubuh Daokong masih seperti ikan besar, namun tubuhnya ditutupi sisik berwarna putih keperakan. Tapi situasi Huaixu cukup buruk. Darah telah membasahi janggutnya, dan terdapat noda darah di bahu dan perutnya. Hahaha, Daokong tertawa, tiba-tiba tubuhnya bergetar. Saat ini, tubuhnya mulai berubah lagi. Sisik putih keperakan perlahan menghilang dan digantikan oleh kulit manusia normal. Huaixu, akan kutunjukkan padamu sekarang, kekuatanku yang sebenarnya. Daokong memandang Huaixu di belakang dan tersenyum. Segera, tubuh Daokong kembali ke penampilan normalnya. Para biksu dengan kostum biru dan putih di bawah semuanya menunjukkan kegembiraan. Tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuh Daokong. Jelas sekali, setelah memasuki gulungan gambar, Huaixu tidak terlalu melukai Daokong. Di sisi lain, kondisi fisik Huaixu jelas sudah mencapai kondisi kelelahan. Dalam pertempuran ini, Daokong Sangxian, kemenangan telak. Ini adalah fosil hidup dunia. Seni bela diri ibu kota utara, Huaixu, ketua asosiasi seni bela diri, yang pernah ada di musim panas. Mengalahkan orang ini berarti, ras semi-roh mereka harus benar-benar menarik perhatian publik dan menjadi kekuatan yang jujur. Dunia setengah roh hancur, Anda juga dapat membuat dunia lain. Saat ini, pinggiran reruntuhan. Wajah Su Changge berubah saat dia melihat kesombongan berdarah itu. Benar-benar Huaixu sama yang melawan orang,
dan dia tampaknya berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Jantung Su Changge bergetar, dan segera mengambil selembar kertas jimat dari sakunya dan merobeknya. Zheng Ze di kejauhan bahkan lebih tidak berdarah saat ini. Dia belum pernah melihat Huaixu menderita cedera serius seperti ini. Tapi Dao Kong sepertinya dalam kondisi sangat baik. Sangat kontras, walaupun Anda tidak mau, Anda harus mengakui fakta yang ada di hadapan Anda. Guru, kalah. Ada orang-orang kosong di sekitar sini, dan sangat sulit untuk mengungsi. Apa yang harus saya lakukan? Hati Zheng Ze tenggelam ke dasar, dan napasnya menjadi cepat. Di sisi lain, Ouyang Xiuyuan menatap lowongan yang berlumuran darah, wajahnya sedikit berubah. Ayah, Tuan Dao Kong menang. Ouyang Chengdao di belakang, berkata dengan gembira. Ouyang Xiuyuan menggerakkan mulutnya, menunjukkan senyuman kaku. Dia seharusnya senang melihat kekalahan Huaixu. Namun entah kenapa, saat dia benar-benar melihat cedera serius tersebut, suasana hatinya menjadi cukup rumit. Mungkin itu karena kebenciannya pada Huaixu, bukan karena keinginannya untuk mati. Orang yang sangat dia benci adalah Fang Yu. Ini yang kamu minta, sombong. Ouyang Xiuyuan melihat penyembunyian di kejauhan di udara, dan berkata dalam hatinya, mengapa kamu ingin menentangku dan melakukan sesuatu dengan Fang Yu? Di udara, Huaixu menjatuhkan tangannya dan melihat ke arah Dao Kong di depan. Dao Kong saat ini telah kembali ke wujud manusianya, dengan rambut perak berkibar dan aura. Tubuhnya tidak berlumuran darah, dan tampak sebersih yang belum pernah dia lakukan. Huaixu, ayo kita berduel dengan jujur. Dao Kong tersenyum dan berkata, saya tidak spiritual, jadi saya akan melawanmu dengan mantra biasa. Sangat tidak tahu malu. Su Changge, yang diam-diam menyaksikan pertempuran di pinggiran reruntuhan, diam-diam mengutuk, praspiritualisasi telah melukai banyak orang, dan kemudian persaingan yang sehat. Di udara, Huaixu mengangkat kepalanya untuk melihat Dao Kong, juga menunjukkan sedikit senyuman, dan berkata, ayo. Dao Kong berhenti berbicara dan mengangkat tangannya. Bas, bola cahaya putih muncul dari tangan kirinya, dan bola cahaya hitam muncul dari tangan kanannya. Kedua sinar cahaya menyatu, berputar di antara kedua tangannya seperti alam semesta Yin dan Yang. Tai Chi Yin dan Yang. Dao Kong menjabat tangannya, dan putaran Yin dan Yang ini tiba-tiba melebar. Lalu, tangannya terbuka dan dia memutar. Boom! Ruang di sekitar Huaixu segera terdistorsi. Kekuatan Yin dan Yang datang dari kedua sisi. Mereka seperti magnet dan ingin bergabung kembali. Huaixu saat ini, tangan kanannya sudah tidak tersedia lagi. Keadaan fisiknya tidak memungkinkan dia untuk terus menggunakan keterampilan tubuhnya untuk melakukan transfer skala besar dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dalam menghadapi kekuatan Yin dan Yang, dia hanya bisa memilih untuk melawan. Huaixu mengangkat tangan kirinya, matanya tajam, dan dia melafalkan Fajue. Menarik kekuatan, ledakan, kekuatan tak kasat mata yang menakutkan meledak dari tubuh Huaixu dan menyebar. Kekuatan Yin dan Yang yang ingin bergabung kembali terkena kekuatan besar ini dan berguncang secara tiba-tiba. Dari kejauhan, sekelompok besar cahaya putih dan cahaya hitam di langit tetap berada di tempatnya, tidak mampu mendekati Huaixu di tengah. Menderita cedera yang begitu parah, kamu masih bisa melepaskan kekuatan sebesar itu. Huaixu, aku benar-benar meremehkanmu. Dao Kong berkata dengan ringan. Di saat yang sama, matanya bersinar lebih menyilaukan. Boom! Kekuatan Yin dan Yang yang menghantam Huaixu segera meningkat beberapa kali lipat. Wajah Huaixu berubah. Yin kiri dan Yang kanan segera menghancurkan kekuatan Yin Tian dan menyerang Huaixu. Boom! Detik berikutnya, cahaya putih dan cahaya hitam menyatu, menghasilkan ledakan keras, dan tanah bergetar hebat. Guru, Zheng Ze membuka matanya lebar-lebar dan berteriak. Di kejauhan, Su Changge memejamkan mata saat melihat pemandangan ini. Kekuatan Yin dan Yang digabungkan dengan kecepatan yang begitu mengerikan, saya khawatir bahkan debu di dalamnya pun tidak dapat menahannya, apalagi orang yang hidup. Selain itu, Huaixu terluka parah, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Ini sudah berakhir, bibir Su Changge memutih. Para biksu lainnya bertepuk tangan dan tampak bersemangat. Sangat menyenangkan bagi mereka melihat Dao Kong Sangxian mengambil tindakan dan membunuh musuh yang kuat. Ouyang Chengdao juga mengepalkan tangannya, sangat gembira. Ketika Huaixu meninggal, keluarga Ouyang kehilangan lawan besarnya. Setelah itu, fokus saja pada Fang Yu.
Sebaliknya, Ouyang Xiuyuan memiliki ekspresi muram tanpa banyak ekspresi. Tapi kali ini, Dao Kong di udara mengeluarkan suara lembut dan menoleh untuk melihat ke kiri. Saat ini, semua orang mengetahui bahwa Huaixu belum mati. Dia melayang sekitar 100 meter dari Dao Kong. Hanya saja meski tidak meninggal, kondisi fisiknya saat ini sangat memprihatinkan. Luka di mulut dan badan penuh aliran darah. Terlepas dari kondisi fisiknya, akibat dari memaksakan hukum tubuh secara paksa sangatlah berbahaya. Selama pemindahan skala besar, lukanya berlipat ganda. Namun dalam situasi seperti itu, Huaixu tidak punya pilihan lain. Papa, pada saat ini, Dao Kong tiba-tiba bertepuk tangan. Dia memandang Huaixu, menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kondisi fisik seperti itu, dia masih dapat menggunakan keterampilan tubuhnya dalam waktu sesingkat itu untuk berpindah jarak 100 meter. Huaixu, sebagai biksu manusia, kamu telah mencapai batas, jauh melampaui imajinasiku. Aku sangat mengagumimu. Huaixu tanpa ekspresi, memandang Dao Kong di kejauhan. Dao Kong membawa tangannya di punggung dan perlahan terbang menuju Huaixu. Karena luka di tubuhnya, ki sebenarnya di tubuh Huaixu menjadi tidak stabil. Bisa dibilang dia kini tidak memiliki perlawanan di hadapan Dao Kong. Bahkan mempertahankan terbang di udara sangatlah sulit. Dao Kong segera datang ke Huaixu. Jika kamu bersedia bergabung dengan klan Semi Roh dan menjadi salah satu bawahanku, aku bisa memberimu asal binatang roh yang langka. Dao Kong tersenyum, setelah kamu memiliki asal mula makhluk roh, kekuatanmu dapat ditingkatkan setidaknya 6 hingga 70%. Saat itu, seluruh dunia seni bela diri akan berada di tangan kita. Huaixu memandang Dao Kong dengan dingin, tanpa berbicara. Dao Kong tidak peduli dengan dinginnya Huanshu, dan melanjutkan, mungkin Anda berpikir bahwa menjadi bawahan saya adalah hal yang bermartabat, tetapi saya tidak bisa menyerah. Hanya jika Anda menjadi pengikut saya dapat memastikan Anda. Loyalitas. Sekarang aura dibangkitkan, seluruh dunia berubah secara drastis. Banyak pintu yang telah lama tertutup dibuka kembali. Dapat dikatakan bahwa peluang ada di mana-mana. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk menjadi abadi. Saat dia berkata, mulut Dao Kong melengkung sambil tersenyum, dan berkata, jika kamu mati sekarang, segala sesuatu di masa depan tidak akan ada hubungannya denganmu. Kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan akhirnya menunggu pemulihan energi spiritual yang langka selama puluhan ribu tahun. Tentunya Anda tidak berdamai untuk masuk ke dalam tanah seperti ini. Petik 2. Bagi biksu manapun, ini adalah pilihan yang sangat sederhana. Setelah selesai gelombang www.novelringan.com, gelombang Dakong menatap lurus ke arah Huaixu dan bertanya, sekarang, saya akan memberi kamu punya waktu untuk mempertimbangkannya. Matilah, atau ikuti aku, dan temukan jalannya. Huaixu dan Dao Kong saling memandang, mata mereka tenang. Di tanah, Zheng Ze membuka matanya lebar-lebar dan otaknya kosong. Di dalam dari kejauhan, Ouyang Xiuyuan memicingkan mata ke arah Huaixu. Mengapa memberinya kesempatan? Ouyang Chengdao bertanya dengan bingung, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Huaixu, jika Fang Yu ingin. Huaixu, terimalah, ini kesempatan terakhirmu. Pikir Ouyang Xiuyuan sambil melihat penghinaan di kejauhan. Pilih untuk mengikutinya dulu. Kamu harus bilang begitu. Su Changge di sekitar reruntuhan merasa cemas. Tuan, menurutku kita tidak harus memberi Huaixu kesempatan ini. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat sumber sejati berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan tegas, Huaixu dan Fang Yu adalah teman dekat, dan Fang Yu menghancurkan dunia setengah spiritual. Ini adalah kebencian yang tak tertandingi bagi kami, dan kami tidak bisa membiarkan kedekatan, teman dari musuh bebuyutan untuk menjadi teman kita. Setelah pembangkit tenaga listrik tingkat sumber yang sebenarnya selesai berbicara, tiga lainnya juga berlutut dan mengajukan petisi. Dao Kong di udara melirik keempat tangan yang berlutut, tersenyum tipis, menoleh ke arah Huaixu, dan berkata, jika mereka tidak menyambutmu, aku masih bersedia memberimu kesempatan. Kamu harus bisa merasakan apakah ini ketulusanku. Huanshu, aku sudah menjawabmu sebelumnya. Huaixu berkata dengan tenang, saya tidak akan mengikuti Anda, dan saya tidak tertarik dengan jalan yang Anda katakan. Jika kamu ingin membunuhku, bunuhlah sekarang. Begitu jawaban ini diucapkan, wajah beberapa orang di tanah berubah. Oke, aku akan menemuimu. Dao Kong mengangguk dan mengangkat tangan kanannya.